621. Setelah mendengar kata-kata Mei Sueyan, mata Jun Moxie menyala dan dia langsung memutuskan untuk berbohong. Ya, bohong. Dia akan mengarang kebohongan yang bermaksud baik setelah memberitahu ibunya segalanya. Dia akan mengatakan bahwa dia datang ke dalam pengawasan seorang suci yang kuat, dan belajar banyak teknik yang kuat. Namun, kultivasinya saat ini terlalu dangkal, dan tidak cukup untuk melawan langit dan membangkitkan seseorang dari kematian. Namun, dia akan terus maju untuk meningkatkan kekuatannya dan menghidupkan kembali ayah. Dengan cara ini, ibunya yang malang akan memiliki seuntai harapan yang indah, dan terus hidup dengan kuat. Meskipun ini adalah kebohongan besar, tapi, itu jauh lebih baik daripada kehilangan harapan sepenuhnya. Meskipun dia berbohong, tipuan ini, betapa banyak cinta yang harus dia tanggung untuk mengucapkannya. Meskipun itu bohong, itu adalah sikap tulus dari seorang putra bagi ibunya. Selama ada harapan, masa depan tidak akan gelap lagi. Adapun masalah masa depan, dia akan memikirkannya di masa depan, tetapi untuk sekarang, dia akan mengambil langkah demi langkah. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin kembali ke dalam depresi yang dalam lagi. Masalah masa depan. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi? Di luar pintu, Dongfang Wenxin membawa semangkuk sarang burung di tangannya dan berjalan masuk. Melihat Jun Moxie setengah berbaring di atas bantal dan menatap kosong ke dinding, dia berkata dengan ringan, "Dasar bocah, luka-lukamu masih belum sembuh, untuk apa kamu bergerak? Cepat, berbaringlah dengan benar, apa yang kamu pikirkan yang menyebabkan kamu menjadi begitu terpesona?" Petik 2. Jun Moxie tersenyum, tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia menatap mata Dongfang Wenxin dengan serius dan sedikit mengernyitkan alisnya. "Ibu, aku ingin memberitahumu sesuatu, bisakah kamu percaya padaku?" Ini mungkin terdengar sedikit menggelikan, tetapi, aku harap kamu dapat mempercayai aku. Petik 2. Percaya. Apapun yang dikatakan anak aku akan percaya. Tidak peduli seberapa menggelikannya, aku akan memilih untuk mempercayainya. Dongfang Wenxin tersenyum hangat dan berkata ketika dia mengambil sesendok bubur sarang burung, meniupnya dengan ringan, dan menguji suhunya dengan lidahnya sendiri sebelum membawanya ke dia. Mulut anak laki-laki. Ayo. Buka mulutmu, makan lebih banyak, dan cepatlah sembuh, tidak panas sama sekali. Ah. Jun Moxie tersenyum pahit ketika dia melihat ibunya merawatnya seperti anak berusia 3 tahun. Tapi perasaan semacam itu, anehnya, tidak canggung sama sekali, sebaliknya, itu terasa memabukkan. Benar-benar memabukkan. "Ibu, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang baik dulu, hati-hati." Jun Moxie menelan sesendok bubur dan dengan penuh semangat mengulurkan tangan kanannya. Sebuah biji kecil duduk di tengah telapak tangannya. Bukankah itu biji bunga? Apa yang enak dilihat tentang itu, mungkinkah itu benih langka? Dongfang Wenxin tersenyum dan menyipitkan matanya. Ini hanya biji bunga yang sangat normal, tetapi perhatikan dengan cermat, Jun Moxie tersenyum misterius ketika dia dengan cepat mendesak kekuatan kayu di tubuhnya. Setelah itu, transformasi yang sangat luar biasa terjadi, menyebabkan Dongfang Wenxin membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, hampir menjatuhkan mangkuk bubur halus di tangannya. Benih kecil berwarna hitam di telapak tangan Jun Moxie menggeliat dan akar hijau tumbuh darinya. Setelah itu, pucuk tipis perlahan-lahan memanjang, hampir seolah-olah ditarik oleh angin, dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tangkai, akar, ranting, daun. Perlahan, tumbuh menjadi 3 cih tanaman bunga tinggi. Tangkainya hanya setebal ibu jari. Mukjizat belum berakhir, dan transformasi belum selesai, sebuah tunas tumbuh dari bagian atas tanaman, dan perlahan-lahan berkembang menjadi bunga merah muda, tumbuh perlahan-lahan. Dan mekar. Pada saat sepiring teh mendidih, 9 mawar megah muncul di tangan Jun Moxie, mengisi ruangan dengan aroma mawar yang manis. Ini, apa yang terjadi? Apakah ini trik sulap? Mulut Dongfang Wenxin terbuka lebar dan matanya membesar seperti anak kecil di karnaval. Melihat tanaman mawar yang sudah matang duduk di tangan putranya, lidahnya diikat dengan kaget. Trik sulap hanya itu, trik yang dilakukan dengan alat peragat, tapi ini bunga yang nyata, ibu. Cium itu, apakah itu harum? Jun Moxie tersenyum bangga dan menawarkan bunga-bunga itu kepada ibunya. Pada saat itu, dia seperti anak kecil yang menemukan mainan dan ingin memamerkannya kepada ibunya. Ini, apakah ini nyata? Tapi bagaimana mungkin? Dongfang Wenxin sangat terkejut, dan dia akhirnya tidak tahan ketika dia mengulurkan tangan, menyentuh mawar, mengangkatnya ke hidung, dan mengendusnya. Dia dapat dengan jelas mencium bahwa bunga-bunga ini benar-benar nyata. Dalam kegelisahannya, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan di tangannya, dengan cahaya. Jarinya telah ditusuk oleh duri mawar, menyebabkan setetes darah mengalir keluar. Jadi sepertinya, ini bukan mimpi. Itu benar-benar bukan mimpi. Sebuah keajaiban seperti ini, sebenarnya nyata, keajaiban seperti ini, sebenarnya telah terjadi di depan matanya. Ibu,
Ini bukan ilusi, atau trik ruang tamu, itu sihir ilahi yang nyata. Ketika aku menyelamatkan ibu sebelumnya, dan memulihkan vitalitas pohon-pohon yang sekarat itu juga dengan kekuatan ini. Petik 2. Jun Moxie menatap Dong Fang Wenxin dengan serius. Kekuatan sihir ini tidak terbatas hanya pada ini, kultivasi aku saat ini masih terlalu dangkal, tetapi ada mukjizat yang lebih besar untuk kekuatan ini, dan ketika aku telah melatihnya ke tingkat tertentu, bahkan mungkin untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, ambil bintang-bintang dari langit, layu seluruh hutan dalam sekejap, atau mengubah makanan penutup yang sunyi menjadi hutan yang bersemangat dengan satu pemikiran. Tentu saja, itu juga bisa memulihkan seseorang dari penyakit mematikan, atau bahkan meningkatkan kultivasi orang normal ke alam tertinggi dalam sekejap. Petik 2. Dia menatap Dong Fang Wenxin dengan mantap, dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pada level tertinggi, itu akan menjadi masalah sederhana untuk membuat tubuh dari daging dan darah, jika aku bisa terhubung dengan dunia roh, mungkin saja. Menghidupkan orang mati kembali. Petik 2. Pikiran Dong Fang Wenxin menjadi kosong saat dia mendengar kata-kata itu, dia merasakan gelombang pusing menabrak kepalanya ketika tubuhnya bergoyang 2 kali, dan mangkuk porselen rumit di tangannya terlepas dari cengkeramannya yang santai. Dengan keras Pak. Terdengar, mangkuk berdentang keras ke tanah, suaranya sangat tajam dan keras, seolah-olah itu mengejutkan resonansi dengan dampak pada hatinya. Setelah itu, tubuh Dong Fang Wenxin terhuyung dan dia pingsan dengan lemah. Di samping, Mei Sueyan buru-buru mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Hanya sesaat, Dong Fang Wenxin mulai bangun. Saat dia bangun, dia meraih mawar di depannya, membelai mereka dengan cemas, seolah-olah dia sudah gila. Meskipun dia ditusuk terus-menerus oleh duri, seolah-olah dia tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Hanya ada ekspresi kagum di wajahnya dan air mata mengalir di pipinya. Seolah-olah benda di tangannya bukan seikat bunga, tapi mimpi. Mimpi yang bisa dia sentuh dengan tangannya. Dengan kecerdasan Dong Fang Wenxin, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Jun Moxie. Dia tidak berani mempercayainya, tetapi keajaiban itu tepat di depan matanya. Dalam beberapa detik singkat, benih biasa tumbuh dan mekar. Sihir ajaib yang memberi kehidupan telah muncul di depan matanya. Untuk sihir yang luar biasa, apakah ada tugas yang terlalu sulit untuk itu? Putranya juga telah mengatakan sebelumnya bahwa penanamannya saat ini terlalu dangkal dan penguasaan tekniknya terlalu lemah, tetapi bahkan tingkat keterampilan yang rendah itu cukup untuk menciptakan keajaiban seperti itu. Jika itu benar-benar mencapai ranah yang lebih tinggi dan lebih dalam, apa yang akan terjadi? Pada saat ini, kilatan lampu hijau menerobos ruangan. Pohon kecil aneh yang semula di dada Dong Fang Wenxin telah ditempatkan di atas sebongkah batu giok sejak dia terbangun, tetapi pada saat ini, ia merasakan pelepasan kekuatan kayu Jun Moxie, dan tiba-tiba menjadi gelisah. Itu terbang di udara, tiba sebelum Jun Moxie dan melayang di sekitar tubuhnya dengan cemas. Jun Moxie mengulurkan tangannya dan membiarkan pohon itu mendarat di telapak tangannya. Dengan gerakan kemauannya, pagoda Hongjun tiba-tiba dibuka dan dengan sebuah so terdengar, pohon kecil itu menghilang ke telapak tangannya. Dong Fang Wenxin membelalakan matanya dengan kaget lagi, pohon ini sama sekali tidak asing baginya. Meskipun Nyonya Tua hanya membawa pohon kepadanya setelah dia jatuh pingsan, pohon itu menemaninya selama hampir 10 tahun. Itu adalah tokoh penting dalam mimpinya sepanjang tahun-tahun itu. Hanya karena pohon kecil inilah dia berhasil bertahan selama 10 tahun. Pohon kecil ini yang telah menghabiskan energi esensinya telah dihidupkan kembali karena putranya, dan sekarang, pohon itu dengan sukarela terbang ke sisinya. Putranya ini benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia ajaib padanya. Atau mungkin, segala sesuatu mungkin terjadi ketika itu datang kepadanya. Jun Moxie dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah pohon kecil memasuki pagoda Hongjun, tampaknya telah dipimpin oleh sesuatu saat ia terbang langsung ke tingkat pertama. Di sana, Jun Moxie awalnya menyimpan 2 potong soul replenishing jade yang dia dapatkan dari keluarga Xiao. Tiba-tiba, dengan suara keras, 2 jades pengganti jiwa pecah, pohon kecil itu terbang di antara 2 potong dan mendarat perlahan. 2 potong soul replenishing jade bersarang sempurna di samping pohon kecil, dengan itu di tengah. Pada saat itu, 3 menjadi 1, berubah menjadi 1, tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Banyak akar memanjang dari pohon kecil dan melilit 2 potong jiwa pengganti jiwa. Proses ini telah jauh melebihi perhitungan Jun Moxie, dan tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia sebenarnya tidak dapat memisahkannya. Pohon kecil ini telah berlari atas kemauannya sendiri, dan mengambil tempat tinggal di pagoda Hongjunnya. Dan sekarang, dia benar-benar tidak dapat mengusirnya. Ini adalah pertama kalinya Jun Moxie menemui masalah yang sangat konyol. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, apa yang harus dia lakukan sekarang. Ini adalah sesuatu yang nenek hampir bangkrut untuk diperoleh keluarga. Sekarang, sama seperti itu, dia mengambil semuanya tanpa tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Dong Fang Wenxin juga pulih dari pikirannya. Namun,
Hatinya masih sangat gelisah. Mulutnya terangkat dalam senyum manis, dan matanya berkaca-kaca saat dia memandang putranya dengan gembira. Mo Xie, nak, kamu, apa yang kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan? Petik 2. Dongfang Wenxin yang cerdas sudah memahami niat putranya sejak lama, tetapi dia masih ingin mendengar kata-kata yang tepat dari mulutnya. Aku berkata, dengan waktu, aku mungkin bisa menghidupkan kembali ayah. Jun Mo Xie berkata dengan serius, menekankan setiap kata. Namun, aku butuh waktu. Aku mungkin butuh banyak waktu. Petik 2. Sedikit ragu-ragu, alisnya berkerut dalam-dalam ketika dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, bahkan. 2 kakak laki-lakiku, dapat dihidupkan kembali juga. Tubuh Dongfang Wenxin bergetar berat, dan suaranya pecah. Bisa juga dihidupkan kembali. Juga bisa dihidupkan kembali, air mata mengalir keluar dari matanya dan dia duduk dengan lemah. Jadi perasaan tidak menyenangkan pun nyata, bukan hanya Wu Hui, bahkan. Mo Yu, Mo Chou, anak-anakku, mereka, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Jantungnya tiba-tiba mengerut karena kesakitan, dan dia meraih wajahnya dengan kedua tangannya. Pada tahun-tahun ketika aku pergi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ah, kenapa begitu? Petik 2. Ibu, tidak perlu terlalu sedih. Jun Mo Xie mengeraskan ekspresinya dan berkata, aku baru saja mengatakannya. Aku bisa melakukannya, aku harus melakukannya. Aku bisa menghidupkan mereka semua. Petik 2. Dia menghela nafas berat dan melanjutkan, tapi, yang paling penting adalah kamu, ibu. Kamu harus bertahan bagaimanapun caranya. Aku dapat membantu kamu mempertahankan masa muda kamu selamanya. Tetapi hati dan pikiran kamu harus menjaga mereka dengan baik. Ibu, pasti kamu tidak berharap bahwa ketika ayah dan 2 kakak laki-laki aku kembali, mereka akan menemukan kamu dalam usia tua dan tertekan negara dengan keriput dan rambut jarang, kan? Atau, karena terlalu tertekan, ibu menjadi seperti wewangian berkurang dan batu giok lenyap, meninggal dalam kesedihan mendalam. Jika itu terjadi, semua yang dilakukan anak ini akan menjadi sama sekali tidak berarti. Pada akhirnya, ini adalah keajaiban itu bertentangan dengan langit, dan ia memiliki batasnya sendiri. 3. Itu sudah batasnya. Petik 2. Subscribe Penatua. Aku akan hidup dengan baik. Mo Xie, jangan khawatir, ibumu mungkin seorang ibu yang tidak kompeten, tapi aku masih bisa mengerti maksudmu. Dongfang Wenxin menyeka air matanya dan meluruskan punggungnya. Belum lagi jejak harapan yang telah kamu berikan kepada ibu hari ini, bahkan jika tidak ada lagi harapan untuk melihat ayahmu lagi, ibu tidak akan mencari kematian lagi. Ibu ingin melihat kamu tumbuh menjadi seorang pria, melihat kamu mendominasi seluruh dunia dengan kekuatanmu, awasi kamu dan istrimu memulai sebuah keluarga dan membawa cucu-cucuku. Ibu juga ingin menyaksikan dengan mataku sendiri, bagaimana kamu membalas dendam untuk ayahmu. Petik 2. Balas dendam. Pembalasanku belum terpenuhi, dan kebencianku belum terpuaskan. Bagaimana aku bisa mencari kematian? Mata Dongfang Wenxin menjadi merah dan kebencian yang dalam bisa terlihat di wajahnya. Matanya tampak terbakar ketika dia menggertakkan giginya, kakak laki-laki tertua dan kakak kedua. Bagaimana mereka mati? Jun Mo Xie menutup matanya dengan ringan dan alisnya dicelupkan dengan rasa sakit. Keluarga Xiao Blizzard Silver City. Bahkan paman ketiga Wu Yi berkomplot melawan mereka, dan hampir berakhir lumpuh secara permanen. Dia harus duduk di kursi roda selama 10 tahun. Petik 2. Keluarga Xiao. Dongfang Wenxin meludah dengan dingin, pembunuh suamiku, pembunuh anak-anakku. Kebencian ini, keluarga Xiao. Petik 2. Ketika lukaku sembuh, aku bersiap untuk berangkat dari sini, langsung ke Blizzard Silver City. Untuk mengumpulkan hutang darah ini. Niat membunuh di mata Jun Mo Xie juga menyala seperti api. Apa gunanya janji belaka? Puncak-puncak salju, saatnya kamu runtuh. Keluarga Xiao, saatnya kamu dihancurkan. Petik 2. Memulihkan. Kamu akan pergi setelah kamu pulih. Dongfang Wenxin mendidih dengan kebencian beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba ia menjadi khawatir lagi. Mo Xie, jangan gegabah. Hal ini, kamu dapat meluangkan waktu untuk merencanakan. Kamu harus memiliki persiapan absolut. Seperti yang dia sarankan, air matanya tiba-tiba jatuh lagi. Mo Xie, ibu sekarang hanya memiliki kamu. Kamu tidak boleh gegabah. Jika sesuatu terjadi padamu juga, ibu benar-benar tidak akan memiliki harapan dalam hidup. Jika balas dendam terlalu berisiko, ibu lebih suka tidak membalas dendam ini. Petik 2. Ibu, jangan khawatir, aku tahu kekuatanku, aku akan bekerja keras untuk melindungi diriku. Mo Xie menghela nafas dan berkata dengan emosional, jika aku tidak memiliki kepercayaan diri yang absolut, aku pasti tidak akan bertindak gegabah. Ibu hanya punya Mo Xie, tapi Mo Xie juga hanya punya ibu. Petik 2. Kalau begitu, aku bisa menenangkan pikiranku. Dongfang Wenxin mengangguk ringan, wajahnya memerah karena bahagia. Mo Xie, katakan pada ibu yang sebenarnya, ayahmu. Bisakah dia benar-benar dihidupkan kembali?
Suaranya dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia cemas akan kebangkitan suaminya, tetapi pada saat yang sama, khawatir kalau dia akan kehilangan itu. Hatinya telah mencapai batas daya tahannya. Aku jamin, jika aku tetap membohongi ibu, maka aku akan. Jun Moxie mengangkat tangannya, bersumpah serius. Dongfang Wenxin buru-buru meletakkan tangan di mulutnya, menggelengkan kepalanya. Jangan bersumpah, aku akan percaya kamu. Aku benar-benar melakukannya. Jun Moxie diam-diam menghembuskan nafas panjang. Dalam beberapa hari berikutnya, tubuh Jun Moxie membaik dengan mantap, dan suasana hati Dongfang Wenxin juga stabil. Bahkan lukisan-lukisan Jun Wuhui di ruangan itu diturunkan satu persatu dan diasingkan dengan sungguh-sungguh olehnya. Di matanya, kesedihannya untuk Jun Wuhui sudah sangat menghilang, dan digantikan dengan kerinduan dan harapan. Meskipun kebohongan yang dia katakan bermaksud baik, Jun Moxie sedikit banyak merasa agak bersalah di hatinya. Tapi anehnya, dia merasakan kebahagiaan yang tidak diketahui lebih jauh. Untuk melanjutkan hidup dengan harapan di hati seseorang. Bahkan jika itu adalah harapan yang paling samar. Masih lebih baik daripada benar-benar kehilangan semuanya. Pada hari ini, di aula utama keluarga Dongfang. Nyonya tua, tiga saudara Dongfang, Jun Moxie, Mei Sueyan, dan Dongfang Wenxin semua duduk bersama. Dongfang Wenxin duduk di samping putranya, mengangkat kepalanya untuk menatapnya dari waktu ke waktu. Senyum lemah yang tergantung di wajahnya. Baginya, tidak peduli di mana putranya berada, atau seberapa besar dia tumbuh, dia akan selalu menjadi anak nakal yang telanjang-telanjang di lengannya. Temperamen Nyonya tua telah mengambil kemajuan yang jelas putrinya, yang telah mereka putus asa bangun dengan kesehatan dan vitalitas yang luar biasa. Kunjungan cucunya kali ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Lebih dari itu, dia bahkan membawa kembali cucu ipar yang cantik, dan yang tangguh pada saat itu. Belakangan ini, Nyonya tua itu terlihat tersenyum dan tertawa bahagia setiap hari. Simpul jantungnya tidak terurai, dan dengan Jun Moxie menggunakan energi rohnya untuk memberi makan tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia telah tumbuh lebih muda 10 tahun lebih. Bahkan aura yang mendominasi dan menakutkan yang dia miliki di masa lalu telah kembali. Pada saat ini, dia sedang mencari laporan yang dikirim dari dunia luar. Itu adalah tumpukan berita yang tebal, dan alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pada tahun-tahun ini, keluarga Dongfang sepenuhnya mengandalkan berita semacam itu untuk menjaga hubungan mereka dengan dunia luar. Akhirnya, dengan batuk kering, dia mengeluarkan sepotong laporan. Ada beberapa hal di sini yang penting, semua orang memperhatikan. Meskipun kami bukan lagi bagian dari dunia pesolistis, beberapa orang kami akan keluar dari waktu ke waktu dan membawa kembali berita untuk generasi muda kami jika mereka menimbulkan masalah dan menyinggung orang-orang yang mereka seharusnya tidak menyinggung. Petik 2. Dongfang Wenqing dan tiga saudara lainnya semua mengangguk. Nyonya tua itu memandang Jun Moxie dengan penuh perhatian. Moxie, kamu berkeliaran di dunia yang pesimis dan kamu harus mengerti bahwa orang-orang tertentu dan pasukan tertentu tidak boleh terpancing dengan cara apapun. Selalu ada langit di atas langit, dan seorang pria di atas seorang pria. Apakah kamu mengerti? Jun Moxie melihat ke atas dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang coba dikatakan oleh nenek. Tetapi karena itu adalah saran lansia, dia akan mengakuinya terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu, ada serangkaian pertempuran besar. Tiga tanah suci secara kolektif mengirim 90 ahli terkuat di zaman ini untuk mengelilingi sosok terkuat Tianfa, Yang Mulia Mei. Tetapi pada akhirnya, pasukan mereka dikalahkan, dan mereka terpaksa mundur dengan kerugian besar. Kekuatan Tianfa Biskuin Venerable Mei memang mengejutkan, aku percaya bahwa bahkan para pemimpin dari ketiga tanah suci itu mungkin hanya sebanding dengannya paling banyak. Petik 2. Ketika Nyonya tua itu berbicara di sini, Jun Moxie tiba-tiba tersedak dan terbatuk-batuk. Mei Sueyan juga membuka matanya lebar-lebar, dan seluruh wajahnya memerah saat dia menundukkan kepalanya. Jun Moxie setengah curiga bahwa neneknya yang tua ini sengaja tidak menggoda mereka, kan? Yang Mulia Mei yang kamu bicarakan sedang duduk dengan malu-malu tepat di depan kamu, semua orang sudah menjadi keluarga sekarang, tentunya tidak perlu pujian seperti itu. Nyonya tua itu menatapnya dengan tajam dan melanjutkan, masalah ini adalah pusaran besar masalah. Ingat, jika kamu masuk ke pusaran air ini, jangan menyebutkan keluarga Dongfang. Bahkan jika semua keluarga besar di dunia berkumpul bersama, akan sulit untuk menghindari pemusnahan sepenuhnya. Petik 2. Ibu, apakah pertengkaran antara tiga tanah suci dan hutan Tianfa benar-benar penting? Aku tahu tentang keberadaan tiga tanah suci, dan bahkan karena perjalanan ke hutan Tianfa saat itu aku mengetahui tentang mereka. Aku juga melihat beberapa ahli peringkat tinggi dari tiga tanah suci. Tiga tanah suci secara alami tangguh, tetapi, untuk mengatakan bahwa mereka dapat menentang semua keluarga besar dunia digabungkan bersama. Itu agak terlalu banyak bukan? Petik 2. Dongfang Wenqing bertanya dengan agak bingung. Selain itu, Yang Mulia Mei sepertinya orang yang sangat masuk akal. Terakhir kali,
Pada pertempuran Tiannan, hasilnya sudah ditetapkan dan Tianfa jelas memiliki keuntungan, namun, mereka akhirnya memilih untuk menarik pasukan mereka kembali. Jelas bahwa mereka tidak ingin berkelahi dengan manusia. Mereka bahkan bisa dikatakan berpikiran luas dan murah hati. Aku tidak mengerti, mengapa pasukan yang semuanya membawa nama 3 suci dan 1 tanah ganas yang sama, bertarung seperti itu. Petik 2. Apa yang akan kamu ketahui? Pertama, kekuatan yang kamu lihat dari 3 tanah suci hanyalah puncak gunung es. Kekuatan sebenarnya dari ketiga tanah suci itu jauh di luar imajinasi kamu, dan jauh lebih menakutkan. Kedua, pasti ada beberapa faktor besar yang menyebabkan mereka bertarung seperti ini. Pertempuran tingkat itu jelas bukan sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh para pembudidaya suan biasa, mereka yang terlalu dekat akan mati, dan mereka yang berhubungan dengannya akan membuat seluruh keluarga mereka musnah. Jangan berpikir bahwa situasinya terlihat baik hanya karena kamu melihat dari kejauhan. Biarkan aku memberitahu kamu, jika kamu menemukan sesuatu seperti ini, lari sejauh yang kamu bisa. Jauhkan rasa kesalahan kamu yang salah tempat yang menyedihkan itu. Dalam pertempuran seperti ini, perasaanmu yang benar akan menjadi lelucon. Lelucon yang sangat tidak berguna dan menggelikan. Nyonya tua itu memaki tanpa belas kasihan. Hal yang sama berlaku untuk kalian berdua. Mata nyonya tua itu bersinar dingin saat dia melihat Jun Moxie dan Mei Sueyan saat dia memperingatkan. Meskipun kekuatanmu saat ini sangat luar biasa, tapi masalah seperti 3 tanah suci mencoba membunuh Yang Mulia Mei, lebih baik jika kamu menjauh lebih jauh. Jun Moxie dan Mei Sueyan saling memandang dan tersenyum pahit. Jika ada pilihan, tentu saja kami akan senang untuk menjauh dari masalah seperti itu. Tapi, kami langsung terlibat di dalamnya. Bagaimana kita bisa menjauh? Namun, dari mana mereka mendapatkan informasi ini? Kenapa hanya disebutkan Yang Mulia Mei, dan tidak ada tentang Jun Moxie dan keluarga Jun? Jaringan intelijen mereka agak terlalu membosankan bukan? Juga, pembunuh Chu Qihun saat ini dengan Yang Mulia Mei, dan bersama-sama dikejar oleh 3 tanah suci. Perintah diturunkan untuk menggunakan segala cara yang mungkin untuk memburunya dan membayar hutang darah. Petik 2. Nyonya tua itu menghela nafas dan melanjutkan. Itu Chu Qihun, juga dikenal sebagai asasin tertinggi adalah jenius aneh zaman. Dia datang dan pergi seperti hantu, dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Tetapi untuk melawan 3 tanah suci seperti ini, itu agak melebih-lebihkan kemampuannya. Jadi bagaimana kalau dia bisa mendapat keuntungan sesekali? Dengan fondasi kokoh, ketika tanah suci telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin itu sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh 1 Chu Qihun? Bergegas dengan begitu ceroboh, itu hanya murni memberi mereka hidupnya. Petik 2. Jika Chu Qihun bisa mendengar evaluasi nyonya tua itu sekarang, dia pasti akan menangis dengan tidak setuju. Surga, bumi yang luar biasa. Si idiot macam kura-kura mana yang mau mengundang masalah seperti ini? Bahkan aku sendiri masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Bencana telah turun begitu saja dari langit ke kepalaku. Ayah ini sudah dikejar untuk waktu yang lama, tetapi masih belum menemukan alasan untuk itu. Petik 2. Tetap saja, karena Yang Mulia Mei telah meninggalkan hutan Tianfa, setelah pertempuran melawan Tiannan, setengah dari kondisi yang terikat dengan keluarga Dongfang kita telah terpenuhi. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah untuk menghancurkan puncak yang tertutup salju. Nyonya tua itu berkata dengan suara rendah. Kondisi mengusir binatang suan dari hutan Tianfa telah terpenuhi secara kebetulan, tetapi puncak yang tertutup salju telah bertahan selama puluhan ribu tahun, bagaimana bisa begitu mudah hancur? Kondisi itu terlalu keras. Petik 2. Mungkin besok akan hancur. Nenek, kamu bisa mengatur hatimu dengan nyaman. Surga selalu membuka pintu bagi orang yang baik hati. Jun Moxie berkata dengan percaya diri. Nyala ke samping. Apa yang akan dipahami seorang anak? Hal semacam ini, dapatkah itu dilakukan dengan sederhana? Keluarga Dongfang kami bukanlah keluarga yang baik hati, jika seseorang memberi kami pukulan, kami akan membalasnya dengan 10 pedang. Baik hati. Bagaimana cara Jun Zantian yang diajarkan hal lama itu kepadamu? Nyonya tua itu mendengus marah ketika dia memberi kuliah dengan gaya keluarga Dongfangnya. Moxie, nenekmu dan pamanmu sedang mendiskusikan masalah serius, seorang anak seperti kamu seharusnya tidak berbicara dengan tidak tepat. Dongfang Wenxin menegur lembut sebelum melanjutkan dengan suara yang tidak bahagia, Ibu. Moxie masih muda, kamu berbicara begitu keras, bagaimana jika kamu membuatnya takut? Saat dia dewasa. Petik 2. Saat kalimat ini keluar, Jun Moxie dan Nyonya tua itu mendongak dengan bodoh, seolah-olah mereka tersambar petir. Subscribe Penatua. Nyonya tua itu menganga tanpa kata-kata beberapa kali sebelum mengeraskan hatinya dan berkata, Wenxin, itu bukan berarti ibu ingin memarahi kamu, tetapi perlu ada batasan seberapa banyak kamu menyayangi anak Moxie masih muda tapi kultivasi anak ini sudah lebih tinggi dari milikku. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia masih anakku. Mungkinkah dia bukan anakku lagi jika budidayanya tinggi? Dongfang Wenxin melanjutkan dengan cara yang tidak masuk akal. Baik Nyonya tua dan Jun Moxie tidak bisa berkata apa-apa.
Nenek, biarkan aku melihat laporan-laporan ini. Jun Mosia menerima setumpuk dokumen dan menengoknya sepotong demi sepotong. Mei Sueyan di sampingnya juga menjulurkan kepalanya untuk melihat dengan penuh minat. Dia memiliki pertanyaan yang sama di hatinya. Saat mereka melihat, keduanya mengerutkan alis mereka lebih dalam dan lebih dalam. Aneh. Terlalu aneh. Laporan-laporan ini jelas menggambarkan pertarungan antara tiga tanah suci, bahkan menggambarkan pertempuran secara detail. Namun, bahkan tidak ada satu kata pun tentang Jun Mosie sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Keduanya jelas telah melakukan perjalanan bersama, berjalan berdampingan satu sama lain, disergap bersama, dan melarikan diri dari pengepungan bersama. Tapi di sini, sama sekali tidak disebutkan tentang Jun Mosie. Bagaimana seseorang menjelaskan hal ini? Keduanya saling memandang dan melihat keraguan yang sama di mata yang lain. Mei Sueyan mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak sebelum mengirimkan suaranya diam-diam. Tiga tanah suci mungkin telah menghapus namamu dari laporan dengan sengaja sebagai pertimbangan tuanmu. Hal ini sangat mungkin. Lagi pula, penyergapan seperti ini, jika mereka memprovokasi murka tuanmu, bahkan tiga tanah suci akan menderita selama mereka tidak menyebutkanmu. Setelah periode ini berlalu, dan kau kembali tanpa membahayakan, masalah itu juga akan menghilang menjadi anak di bawah umur masalah. Masuk akal. Jun Mosia mencapai pemahaman. Dengan kekuatan ketiga tanah suci, bukan hal yang sulit untuk memanipulasi berita seperti itu. Lebih jauh lagi, pertempuran telah terjadi di tengah-tengah dari mana, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya untuk melihatnya. Secara alami, berita akan mengikuti apapun yang mereka katakan terjadi. Sekarang kekuatan Mosia telah jatuh tempo, Sueyan juga bantuan terkuatnya. Dengan kekuatan seperti itu, tidak sulit untuk berurusan dengan keluarga Xiao, atau bahkan seluruh kota perak Blizzard. Yun Biechen juga sudah lama tidak muncul. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang Blizzard Silver City sekarang. Ini juga tentang waktu bagi keluarga Dongfang kita bersiap untuk melangkah ke dunia lagi tidak peduli apapun, puncak yang tertutup salju harus jatuh. Wen Qing, Wen Jian, Wen Dao, pembunuh bahwa kalian bertiga bertanggung jawab atas pelatihan, bagaimana hasilnya? Berapa banyak yang telah mencapai patokan yang ditentukan? Petik 2. Dongfang Wen Qing berdiri dan melaporkan, untuk Assassin's Sky Grade, mereka yang saat ini memenuhi angka tanda 36. Untuk Earth Grade Assassins, 71 telah memenuhi standar yang disyaratkan. Adapun Assassins kelas mortal, saat ini ada 341. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Kekuatan yang bisa kita manfaatkan masih terlalu sedikit, terlalu sedikit. Sama sekali tidak cukup untuk misi besar. Tingkatkan langkah dan latih mereka. Bahkan jika mereka mati karena kelelahan, kamu harus melatih mereka. Mosie dapat pergi ke Blizzard Silver City kapan saja, kita memegang keunggulan absolut dalam pertempuran para raja, tetapi jika kekuatan bidak kita tidak bisa menandingi, bagaimana itu bisa baik? Aku ingin setidaknya 50 Assassin's Sky Grade dan 100 Assassin's Earth Grade mengikuti Mosie untuk membalas dendam. Pembunuh juga harus bukan dari nama keluarga Dongfang kami. Lagi pula, kita belum memenuhi sumpahnya. Nyonya tua mendengus dingin dan memberi perintah. Bahkan ketika Dongfang Wen Qing dan yang lainnya mengangguk sebagai tanggapan, ekspresi mereka agak jelek. Dada Jun Mosia menjadi hangat, alasan nenek sangat gelisah adalah demi balas dendamnya. Melihat ini, dia melirik Mei Sueyan dan mengangguk. Mei Sueyan mengangguk setuju dan berdiri. Dia mengeluarkan botol batu giok kecil dan tersenyum. Nenek, Sueyan memiliki beberapa barang bagus di sini, mungkin dengan ini, masalah yang kamu hadapi tidak akan terlalu sulit lagi. Petik 2. Apa itu? Nyonya tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Keluarga Dongfang saat ini terputus dari dunia, dan sampai saat ini, mereka bahkan tidak tahu tentang produksi keluarga Divine Pills meskipun Jun Dongfang Wen Qing dan yang lainnya tahu tentang 10 tahun dan, mereka hanya menyebutkan secara singkat ketika mereka kembali, dan tidak membicarakannya secara detail. Jadi, Nyonya tua itu masih belum tahu. Ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Master Mosie Mosie. Ini adalah 10 tahun dan, setiap pil dapat meningkatkan Suan Ki Kultivator dengan kesetaraan 10 tahun. Ada 2 botol di sini, dan setiap botol berisi 100 pil. Kedua botol ini mengandung pil tempering tulang, yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan merombak tubuh seseorang. Ada juga 200 pil. Keluarga Dongfang dapat menggunakannya untuk memelihara anggota generasi muda kamu. Mei Sueyan tersenyum dan memperkenalkan. Ketika dia menyebutkan beberapa kata, Tuan Mosie, dia sedikit tersandung pada kata-katanya sebelum melanjutkan. Adapun 3 botol ini, mereka adalah pil ilahi yang benar-benar langka. Ini adalah pil Vitality Lin Kage, terlepas dari fondasi seseorang, itu dapat secara paksa meningkatkan kecepatan sirkulasi Suan Ki di meridian seseorang menjadi 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah pil Vitality Congregation, mengkonsumsi 1 akan meningkatkan kecepatan kultivator Suan meningkat 3 kali lipat. Dan akhirnya, ada pil Vitality Heaven, itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang dengan budidaya selama 50 tahun.
Ketiga pil ini sangat jarang, dan hanya ada 10 pil. Ada yang disiapkan khusus untuk nenek dan ketiga paman. Jika kamu ingin memberikannya kepada orang lain, kamu harus ingat bahwa hanya para ahli yang telah melampaui setidaknya puncak Rana Sky Swan yang dapat mengonsumsinya. Kalau tidak, mereka akan meledak sendiri dari kekuatan yang kuat di dalam pil. Petik 2. Dalam periode waktu ini, Jun Mosia telah memurnikan cukup banyak pil ini, dan mereka ternyata bermanfaat sekarang. Pil yang diambil Mei Sueyan sebenarnya hanya sebagian kecil dari koleksinya. Dengan kekuatan keluarga Dongfang saat ini, mereka tidak akan bisa menggunakan pil bahkan jika dia memberi mereka lebih banyak. Jumlah yang diambil sudah lebih dari 3 kali lipat dari yang bisa mereka gunakan. Saat Mei Sueyan memperkenalkan pil, Nyonya Tua, Dongfang Wenqing, dan yang lainnya menghirup udara dingin di awal, dan mulut mereka tumbuh semakin lebar ke ujung, seolah-olah mereka tidak akan pernah menutup lagi. Bagi mereka, pil seperti ini dengan efek ajaib seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah muncul, bahkan dalam legenda. Namun, mereka ditarik satu persatu seperti kelinci dengan topi di depan mata mereka. Wajah Dongfang Wenqing sangat gelisah, dan matanya bersinar dengan lebih banyak harapan. Mukjizat-mukjizat tampak berlimpah di sekitar putranya. Apakah itu berarti bahwa ia mungkin memiliki semacam kemampuan ilahi? Mungkinkah semua yang dikatakan Mosia padanya benar? Meskipun dia mengatakan bahwa dia percaya kata-katanya, dia masih cukup skeptis tentang hal itu jauh di dalam hatinya. Bahkan, dia sebagian besar mengatakan bahwa dia percaya dia hanya untuk tidak mengecewakannya. Lagi pula, konsep membangkitkan seseorang dari kematian adalah hal yang sangat tak terbayangkan, bagaimana itu bisa dianggap enteng. Tetapi di saat ini, hatinya lebih percaya diri pada putranya. Harapannya benar-benar telah dinyalakan. Wajah Nyonya Tua itu juga sangat gelisah. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya. Mosie, benda-benda ini terlalu berharga. Bagaimana kita bisa menggunakannya? Petik 2. Nenek, kamu memperlakukanku sebagai orang luar dengan kata-kata itu. Aku, Jun Mosie, adalah cucu dari keluarga Dongfang, semua orang di sini adalah keluarga, apa yang harus dikatakan sopan. Selain itu jika kita berbicara tentang nilai di dunia ini, apa yang lebih berharga daripada keluarga? Jun Mosie tersenyum ramah. Jadi, jika kita harus berbicara tentang kelayakan, sayalah yang tidak layak menjadi keluarga besar. Aku bahkan merasa bahwa pil-pil ini nilainya terlalu kecil dibandingkan kalian semua. Petik 2. Baik. Dikatakan dengan baik, kalimat ini terlalu baik dikatakan. Di dunia ini, apa yang bisa lebih berharga daripada keluarga? Nenek tua itu tersenyum dan mendesah. Hanya dengan kata-kata ini, Mosie, aku bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar sudah dewasa. Wenqing, kau harus bangga pada putramu. Dia mungkin muda, tetapi dia tahu lebih banyak hal daripada kamu. Kamu harus mengikuti contoh putra kamu. Wajah Dongfang Wenqing memerah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Namun, dia merasa sangat senang di hatinya. Karena, itu anakku. Meskipun ibu telah memarahinya, dia masih memuji putranya. Itu saja membuatnya lebih bahagia daripada jika dia yang dipuji. Mosie, apakah kamu memiliki rencana yang tepat sehubungan dengan Blizzard Silver City? Bagaimana kamu ingin melakukan serangan itu? Nenek tua itu menyimpan botol-botol batu giok dengan hati-hati dan bertanya dengan serius. Blizzard Silver City. Tidak ada rencana. Jun Mosie menggaruk alisnya dengan ringan. Itu hanya menghancurkan puncak-puncak yang tertutup salju, meratakan kota perak, dan menyeret anggota keluarga Xiao keluar satu persatu dan membunuhnya. Rencana apa yang kita butuhkan? Petik 2. Ini masih disebut tidak ada rencana jika kamu punya rencana, bukankah seluruh gunung salju diinjak-injak olehmu? Paman ketiga Dongfang Wendao berkata dengan kaget, dia menghisap udara dingin begitu keras hingga giginya sakit. Dalam semua hal, kamu harus selalu merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Lebih baik aman daripada menyesal, kamu tidak boleh gegabah, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu lebih kuat dari yang lain, kamu dapat melangkahi orang lain dengan mudah. Sebaliknya, kepercayaan diri yang berlebihan akan membutakan diri kamu sendiri. Selalu ada langit di atas langit, dan seorang pria di atas seorang pria, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Nenek tua itu menyarankan dengan susah payah. Cucu mengerti, aku berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi, dan kemudian meninggalkan keluarga Dongfang dan kembali ke kediaman Jun untuk membuat persiapan untuk menyerang Blizzard Silver City. Jun Mosie berjanji dan berkata dengan hormat. Oh, itu bagus juga. Wenqing, bagaimana denganmu? Nenek tua itu berbalik dan memandangi putrinya. Dongfang Wenqing terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku tentu ingin mengikuti anak aku kembali. Aku masih menantu Jun Family. Selama bertahun-tahun, aku belum memenuhi tugas aku kepada mertua aku, yang sangat tidak berbakti. Sekarang aku sudah bangun, aku harus menebus ketidakhadiran 10 tahun ini, sedikit demi sedikit. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi Wu Hui? Bagaimana aku akan menghadapi dua anak aku yang malang?
Nyonya tua itu menghela napas panjang dan mengangkat wajahnya untuk melihat ke kejauhan. Setelah lama, dia menutup matanya dan berkata dengan suara sedih, itu bagus juga. Dia menundukkan kepalanya dan menatap putrinya. Pandangannya dipenuhi dengan kelembutan dan perlindungan, penuh kerinduan dan keengganan. Namun, dia masih menguatkan suaranya dan berkata dengan tegas, Dongfang Wenxin, karena kamu sudah membuat keputusan, ibu tidak akan menghentikanmu. Namun, kamu harus ingat ini. Kamu seorang ibu, dan kamu harus terlebih dahulu, jangan mengecewakan ibu kamu sendiri, mertua kamu, dan surga dan bumi. Setelah itu akan menjadi putra kamu, menantu perempuan kamu, dan cucu masa depan kamu. Aku tidak ingin melihat kamu dibawa kembali ke sini lagi dalam keadaan tidak sadar lagi. Apakah kamu mengerti? Dongfang Wenxin tersenyum dan matanya melembut. Ibu, tolong jangan khawatir, putrimu sudah memikirkan semuanya. Aku tidak akan pernah membuat malu keluarga Dongfang lagi. Petik 2. Jika itu masalahnya, bagus. Nyonya tua itu menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sore itu, Jun Moxie dan Mei Sueyan melakukan perjalanan di sekitar tempat latihan keluarga Dongfang, ditemani oleh 3 paman. Dia memberikan banyak tips pelatihan yang berguna untuk meningkatkan rezim pelatihan keluarga. Dengan pengalamannya sebagai Raja Asasin dan petunjuk Rincin, setiap kata dicatat oleh Dongfang Wenqing dan sisanya seolah-olah itu adalah harta berharga. Mereka hanya kekurangan mengambil pena dan kertas dan mengikuti di belakangnya, menuliskan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setelah itu, Jun Moxie menyiapkan dan menulis rencana pelatihan dan menyerahkannya kepada Dongfang Wenqing. Ini adalah rezim pelatihannya sendiri dalam kehidupan sebelumnya, dengan beberapa hal yang terpotong. Jun Moxie yakin bahwa dengan fondasi keluarga Dongfang, jika mereka menggunakan rencana pelatihan ini sebagai pangkalan untuk masa depan, hari ketika keluarga akan bangkit kembali di dunia pugilistik akan dekat. Keluarga Dongfang menyiapkan pesta besar malam itu, dan semua orang berkumpul bersama dengan gembira. Jun Moxie mengambil kesempatan untuk mengajukan permintaannya untuk pohon kecil itu. Bahkan jika dia tidak ingin membahasnya, itu tidak mungkin. Bocah kecil itu sudah berlari ke tubuh aku dan menolak untuk keluar apa yang bisa aku lakukan. 624 trik untuk membesarkan anak. Nyonya tua itu setuju dengan sangat cepat dan terus terang. Kami tidak terlalu yakin benda apa itu. Sungguh, tidak ada gunanya untuk pelatihan. Tidak ada gunanya untuk pelatihan dan tidak dapat meningkatkan kultivasi seseorang, itu hanya berguna jika kamu tidak memerlukannya. Ambil saja, jika kamu menginginkannya. Ambil saja, jika kamu melihat hal lain yang kamu suka di sini, bawa lebih banyak lagi bersamamu. Petik 2. Junmo membuka kembali tanpa berkata-kata, dengan satu tatapan, akan jelas bahwa pohon kecil itu adalah harta surgawi, namun nyonya tua itu mengatakan bahwa dia hampir membuangnya. Bagaimana dia tahu bahwa dia hanya mengatakan bahwa untuk membuatnya lebih sulit mengambil pohon itu, dia masih ingin membuka pohon kecil itu. Itu karena dia bisa mengatakan bahwa nyonya tua itu benar-benar tidak perlu peduli dengan pohon kecil itu tidak mungkin dipalsukan. Sebenarnya, belum lagi nenek tua, bahkan Jun Moxie tidak tahu apa pohon kecil ini. Tapi meskipun dia tidak tahu, dia yakin akan satu hal. Sesuatu yang membantah pagoda Hongjun jelas merupakan sesuatu yang baik dan jarang terlihat di bumi. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan salah. Master ketiga Dongfang duduk bersama dengan istri dan anak-anak, tersenyum puas. Dongfang Wenqing dan Dongfang Wenjian memandangnya dengan iri. Sementara banyak istri memalingkan muka dengan depresi. Ketika wanita mencapai zaman tertentu, bagaimana mereka bisa menahan naluri keibuan batin mereka? Kompilasi mereka melihat orang lain bermain dengan anak-anak mereka. Setelah menyelesaikan beberapa masalah berat dalam benaknya, Jun Moxie dalam suasana hati yang sangat riang hari ini. Melihat paman-pamannya meminta, dia berjalan dengan licik dan bertanya, "Paman pertama, ada apa? Ada banyak bibi di sini, tetapi kamu belum berhasil mengeluarkan sepupu yang lucu untuk aku mainkan. Apakah banyak percuma? Kamu pikir aku tidak akan mau? Nenekmu tidak berhenti mengomel soal ini." Dongfang Wenqing memandangnya dengan kesal, semua wanita ini terlalu mengecewakan, apa yang bisa aku lakukan? Jun Moxie memutar balik melihat ini. Jika satu atau dua istri gagal memenuhi harapan, itu masih mungkin. Namun jika seseorang ingin mengatakan itu, semua 59 istri tidak dapat melahirkan anak, maka keberuntungan Dongfang Wenqing agak terlalu menakutkan. Dengan probabilitas seperti ini, dia bisa pergi dan membeli lotre secara langsung. Dan dia akan menolak hadiah pertama setiap saat. Mengapa kamu tidak mengatakan itu? Jun Moxie mendengus jijik, dengan menyipitkan leher, dia mendekat ke telinga paman berlalu. Aku sebenarnya memiliki sedikit pengetahuan di bidang ini. Kaki paman ketigaku disembuhkan olehku, jadi jika paman pertama akan mempercayaiku, aku berani menjamin bahwa tahun depan, kamu akan memeluk imut bayi, atau juga beberapa bayi imut. Benarkah? Dongfang Wenqing duduk tegak dan memandang Jun Moxie, tampak selebar terpilih lentera. Napasnya agak berat. Kompilasi dia meraih tangan keponakannya, kau tidak berhasil, kan? Iklan.
Orang-orang di sekitarnya melompat ringan karena terkejut melihat pemandangan ini. Cek, apa yang guru pertama lakukan? Bagaimana aku bisa memecahkan padamu? Ini benar-benar benar. Jun Mosie tersenyum misterius. Sebenarnya, aku bisa melihat dengan pandangan yang bukan hanya kamu. Paman kedua memiliki masalah yang sama, kan? Wajah Dongfang Wenqing menjadi sedikit merah kompilasi dia bergeser dengan tidak nyaman di kursinya. Hai. Jangan bilang, itu benar-benar kemalangan yang hebat di keluarga kami. Jadi ternyata kalian semua tidak terkontrol dengan baik di masa mudamu. Jun Mosie menghela nafas dengan sombong, dan nadanya bertambah berat. Longgar tahun di masa muda sering menyebabkan kepahitan berkelanjutan. Pepatah ini sama saja untuk orang-orang mengatakan bahwa seseorang akan menyia-nyiakan masa mudanya jika mereka tidak memanjakan diri mereka sendiri. Tetapi semuanya harus memiliki batas. Kata-kata ini diucapkan oleh Dongfang Wenqing untuk Jun Mosie di Tiannan, tapi hari ini, peran mereka telah berbalik. Sialan, apa kau yakin aku tidak akan mengalahkanmu? Dongfang Wenqing meraung marah. Pada saat yang sama, dia menatap orang-orang yang menusuk telinga mereka untuk mendengarkan, menakuti mereka. Meminta, aku akan membantu kamu melihat detail sekarang. Jun Mosie meraih tangan Dongfang Wenqing dan memasukkan gumpalan surgawi-surgawi spiritual. Setelah itu, ia akan mengirimkan energi vitalitas murni dari kekuatan kayu sekali di garis meridiannya sebelum membahas ke bawah dan dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebotol kecil batu giok. Makan satu pil dalam botol setiap hari selama beberapa bulan. Dalam hitungan bulan ini, tidak boleh ada aktivitas kamar tidur. Setengah bulan kemudian, Petik 2. Jun Mosie mengungkapkan senyum yang hanya dapat diketahui pria. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan tampilan dengan mengedipkan mata, botol batu giok itu direnggut oleh Dongfang Wenqing dan dia dipukuli dengan cerdas di dahinya. Suara keras, renyah terdengar dan Dongfang Wenqing meraung. Apa yang kamu ingat di usia yang begitu muda? Menampung semua jenis pikiran tidak senonoh dan tidak bisa membahasnya dengan senang hati. Membahas ketenaranmu sebagai debauci nomor 1 di ibu kota tidak pantas. Aku akan minta tolong pada ibumu dan minta dia memberimu pelajaran yang bagus. Petik 2. Tangannya yang lain seperti rakun yang mencuri telur ayam, memasukkan botol batu giok ke lengan bajunya dengan kecepatan yang mirip dengan kilat. Suaranya nyaring, dan lebih dari 100 kepala berbalik, sementara 200 lebih dari mata mendarat ke sosok Jun Mosie. Mata mereka semua membawa rasa ingin tahu yang besar, seolah-olah mereka ingin tahu apa yang diakui lelaki kecil ini untuk membuat guru pertama menceramahinya seperti itu. Dari kelihatannya, itu pasti hal yang sangat tidak senonoh. Kalau bukan, mengapa guru pertama memarahinya dengan keras di depan umum? Jun Mosie sangat tidak percaya pada saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak setuju dan tak tahu malu. Aku menjawab kamu dengan niat baik untuk menyelesaikan tantangan besar dalam hidup kamu, tetapi tidak hanya aku tidak mendapatkan ucapan terima kasih, untuk memenangkan kecanggungan kamu sendiri, kamu mendorong aku ke depan panggung. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa dipertahankan? Betapa tak tertahankan. Karena terlalu berlebihan, maka tidak perlu bertahan lagi. Mata Jun Mosie berkilau gelap dan dia melanjutkan dengan suara yang lebih misterius. Paman pertama, jika kamu setuju pil yang diambil dengan beberapa gerakan dan nyanyian, itu akan sempurna. Mungkin lain kali aku datang ke sini, anak-anakmu akan telah menghasilkan jadi tim sepak bola. Petik 2. Masih ada gerakan dan nyanyian khusus yang harus dilakukan. Ekspresi Dongfang Wenqing menegang. Dia masih berhasil selamat beberapa saat yang lalu hanya berhasil dia membuat bocah kecil ini sedikit berhasil. Dia berhasil mempertahankan dengan sukses. Yang paling penting, dia bahkan berhasil mendapatkan hal yang begitu baik. Tapi siapa yang mengira sebelum dia bahkan bisa mengubah, dia segera disiram dengan seember air dingin. Dia baru saja mengerjai lelaki kecil itu, dan dengan karakter Jun Mosie yang pendendam, bagaimana dia bisa melepaskan diri? Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Kondisi apa yang kamu miliki? Nyatakan dengan jelas. Kondisi, Jun Mosie menggelengkan persetujuan dengan polos. Mungkinkah aku akan memiliki persyaratan untuk penatua? Karena kamu menganggapku sebagai orang yang tidak penting, aku tidak akan mengganggumu dengan kata-kataku. Kamu telah menyukai aku di dalam dan juga hatiku. Aku melihat karena kamu dan karena kasihan dan kebaikan hatiku, aku ingin membantumu dengan kesalahanmu. Petik 2. Aku salah. Itu salah paman ini salah. Dongfang Wenqing buru-buru bernapas mulut Jun Mosie dengan yang besar, minta maaf sebesar-besarnya, keponakan yang baik, hanya gerakan dan nyanyian apa itu? Cepat dan beritahu pamanmu. Mengalihkan, siapa yang memintamu menjadi pamanku? Karena kita semua adalah keluarga, aku akan memberitahumu. Jun Mosie menghela nafas tanpa daya, seolah-olah dia telah mendukung sangat salah. Anak yang baik, terima kasih sebelumnya. Dongfang Wenqing tersenyum gembira. Jun Mosie menutup mulutnya dengan tangan dan menangkupkannya ke telinga pamannya saat dia merendahkan suaranya sebanyak mungkin, sampai hampir tidak bisa dilihat. Gerakan ini perlu di udara. Itu mungkin sedikit melelahkan, tetapi kamu harus bertahan. Ya,
Pulih terbalik. Ya, ya. Dong Fang Wenqing mengangguk berulang kali, dan alisnya dirajut dengan sungguh-sungguh saat dia berusaha yang terbaik untuk menghafal setiap kata, takut mati yang membalikkan satu kata akan merusak segalanya. Apakah Bini? Dengarkan baik-baik, ingat baik-baik. Itu harus dilakukan dengan gerakan, ya, begini. 1 2 3 4, 2 2 4, harmoni yin yang, ketiadaan Qian Kun, ubah postur, dan kemudian ulangi. Jun Moxia mengajar dengan wajah serius. Dong Fang Wenqing menghafal dengan sekuat tenaga, sampai keringat muncul di alisnya. Umurku tinggi, dan ingatanku tidak terlalu bagus Untungnya itu tidak terlalu lama, dan itu cukup menarik juga. Jun Moxia selesai membaca dan membaca Dong Fang Wenqing masih terjalin erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jun Moxia tersenyum ringan dan bertanya, apakah kamu sudah menghafalnya? Dong Fang Wenqing memulai dengan mengungkapkan yang sama dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia keluar menuju ruang belajar. Memilih, ingatan yang masih bagus belum ada tandingannya dengan tinta dan kertas yang bagus. Meskipun dia sudah menghafalnya, masih ada yang menunggu dia lupa. Lebih bisa diandalkan, hanya dapat diakses seluruhnya. Moxie, kemana pamanmu yang pertama pergi? Dong Fang Wenjian duduk dan bertanya dengan curiga. Oh, dia mungkin minum terlalu banyak, dan pergi ke kakus. Jun Moxie terkekeh, setelah menyelesaikan masalah paman pertama, pindah Dong Fang Wenjian. Dong Fang Wenjian jauh lebih jujur, langsung menerima terima kasih setelah menerima pil. Jun Moxie secara alami juga tidak memberikan set gerakan dan nyanyian berpasangan yang tidak masuk akal. Dari sini, orang dapat melihat lebih banyak untuk orang lain lebih jujur. Aku akan melihat apakah kamu berusaha membuat aku terlihat buruk lagi. Meskipun kamu adalah paman aku, kompilasi untuk memberi kamu pelajaran, masih tidak akan ada belas kasihan. Jun Moxie tertawa gila di bahagia sementara bahunya bergetar ringan. Setelah itu, dia langsung mencengkeram perutnya dan tertawa keras-keras. Pak! Pulang ayam tiba-tiba terbang melintasi meja, menamparkan dengan kuat, menyebabkan Jun Moxie diangkat dengan syok. Wajah nenek tua Dong Fang seluruhnya merah kompilasi dia memandangnya dengan marah, mengutuk dengan keras. Bajingan kecil, apa yang kamu tertawakan pada dirimu sendiri? Tidak ada, Jun Moxie mengusap dengan senang hati. Nenek tua itu menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba dengan suara puyang keras, mulut penuh anggur di mulutnya menyembur keluar, dan dia terbatuk dengan keras. Seluruh marah menjadi merah, dan dia memarahi dengan marah dan tidak berdaya. Kamu anak nakal, kamu terlalu nakal. Sepertinya nenek tua telah mendengar semuanya. Sebenarnya, hanya dua orang yang telah mendengar seluruh kejahatannya. Mei Sueyan dan nenek tua. Kultivasi pasangan adalah yang tertinggi, tetapi Mei Sueyan adalah perawan yang tidak bersalah, dan tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Tapi nenek tua itu adalah perempuan yang berpengalaman. Batuk-batuk. Hehe. Jun Moxie menggaruk setuju dan tersenyum malu sebelum membeli kembali dengan buru-buru demi makan. Pada saat itu, dia tampak sangat patuh. Ibu, ada apa? Dong Fang Wenxin tampak izin dengan bingung. Dia telah duduk tepat di sampingnya dan disemprot dengan seteguk. Bajingan bocah itu, kamu harus mendidiknya dengan benar. Setelah kamu semua kembali, ingatlah untuk mengawasinya lebih dekat, bocah ini terlalu nakal. Ketika tiba-tiba untuk mengalahkannya, jangan lepaskan tongkatnya. Kalahkan dia dengan sekuat tenaga, bocah itu bisa menanganinya. Nenek tua itu menghela napas dalam-dalam dan menstabilkan dirinya. Namun, dia masih terlihat sedikit kehabisan nafas. Dia memang mendengar kata-kata itu. Tapi hal semacam itu, tidak ada cara untuk mengejeknya. Bagaimana dia bisa memarahi bocah itu tentang masalah semacam ini? Cucu lelakinya ini memang agak terlalu berlebihan. Moxie sangat taat, bagaimana dia nakal. Dong Fang Wenxin cemberut ringan dan berlanjut dengan sedikit sakit hati. Aku tidak mau memukuli anak itu. Aku masih ingat itu kompilasi dia nakal kompilasi kecil, aku pernah menamparnya di pantat sekali. Karena itu, aku menangis selama beberapa hari dengan sakit hati. Mendengar ini, yang lama nenek langsung memutar balik dan tak bisa berkata-kata. Hal ini, sampai lama di masa depan, pada hari tertentu. Dong Fang Wenjian melihat kakaknya di taman menghadap matahari terbit dan memutar pinggangnya ke kiri dan ke kanan dengan cara yang berlebihan. Bingung, dia berjalan mendekat dan bertanya, kakak, apa yang kamu lakukan? Aku melatih kekuatan pinggangku. Dong Fang Wenqing tidak perlu menunggu dan berkata, adik laki-laki, sudah berapa banyak kamu hamil di sisimu? Kedua saudara ini praktis adalah sesama penderita, saudara di kapal yang sama. Tentu saja tidak ada yang tidak akan mereka terima satu sama lain. 625. Batuk, aku sudah hamil 5. Kakak, ku dengar ada beberapa di sisimu. Ibu dimanjakan dengan kebahagiaan akhir-akhir ini. Pil Moxie benar-benar luar biasa. Dong Fang Wenjian membosok hidungnya dan berkata dengan sedikit malu. Namun, kata-katanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Memang aku punya 7 anak kecil di jalan sekarang.
Haha, Dongfang Wenqing tertawa bangga, diikuti oleh desahan panjang. Mo Xie, bocah itu, metode yang dia berikan bagus, tapi itu sedikit melelahkan. Meskipun para wanita tidak terlalu berat, tapi mereka masih 100 jin, dan itu juga 1 jam setiap kali. Kita juga harus terus melakukan nyanyian sepanjang, ini benar-benar melelahkan Ini tidak seperti aku hanya punya satu, ada begitu banyak istri. Tapi tidak peduli apa, itu tetap berharga. Petik 2. Dongfang Wenqing memutar pinggulnya dengan penuh semangat, putaran demi putaran, matanya dipenuhi dengan sedikit kekaguman saat dia memandang Dongfang Wenjian. Kakak kedua, kamu beberapa tahun lebih muda dari kakak laki-lakimu, sepertinya kamu memang lebih energik. Pinggang kamu bahkan tidak sakit sama sekali. Melelahkan, berat, nyanyian. Dongfang Wenjian memiringkan kepalanya dengan bingung. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Dongfang Wenqing menatapnya dengan jengkel. Itu yang dikatakan Mo Xie, metode rahasia untuk membuat bayi. Tanda pagar persen, tanda pagar persen. Tanda pagar persen, Dongfang Wenjian benar-benar terdiam. Metode rahasia apa? Bukankah itu hanya memakan pil? Petik 2. Apa? Dongfang Wenqing berada di tengah-tengah latihannya ketika dia tiba-tiba berhenti. Tubuhnya membeku seperti boneka di tanah, dan kepalanya berputar perlahan. Tiba-tiba, tangannya terangkat dan dia meraih Dongfang Wenjian dari bajunya dan menggertakkan giginya. Kakak kedua, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan tadi? Petik 2. Dongfang Wenjian melompat ketakutan ketika tubuhnya terangkat dari tanah. Matanya berkilau karena ketakutan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Katakan dengan jelas. Dongfang Wenqing tampak seperti bom di ambang ledakan. Katakan sekali lagi. Katakan apa? Kamu masih bertingkah bodoh di hadapanku. Benda terkutuk, lebih baik kamu ceritakan dengan benar sekarang. Apa yang Mo Xie katakan kepadamu saat itu tentang metode ini? Dongfang Wenqing menurunkan suaranya dan meledakkan kata-kata melalui celah antara giginya. Tidak ada metode. Dia hanya memberikan beberapa pil. Minum pil setiap hari, dan menahan diri dari kegiatan kamar tidur selama setengah bulan. Setelah itu, aku benar-benar sembuh. Dongfang Wenjian melengking dengan cara yang salah seperti miliknya, dua kaki menendang liar di udara. Kakak, cepat turunkan aku, batuk-batuk. Aku akan tersedak sampai mati. Dongfang Wenjian jatuh dengan keras ke tanah, berguling dan merangkak untuk beberapa zang saat dia terengah-engah. Berbalik, dia melihat kakak laki-lakinya berdiri diam, dalam posisi yang sama seperti barusan. Dia hanya berdiri di sana tanpa gerakan tunggal, seperti patung. Kakak, kamu baik-baik saja? Tanya Dongfang Wenjian ragu-ragu. SCRAM. Dongfang Wenqing meraung dengan marah, suaranya panjang dan keras, terus-menerus bergema di pegunungan dan menakuti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dongfang Wenjian segera berbalik dan melarikan diri. Setelah waktu yang lama, jeritan mengerikan darah tiba-tiba terdengar dari tempat patung kecil berdiri. Jun Mo Xie. Kamu kecil, bocah, kamu bajingan, kamu boneka banci kecil. Jika kamu tidak, aku harus. Petik 2. Mengikuti tangisan yang menyedihkan, serentetan bunyi gedoran keras terdengar, seolah-olah seseorang meronta-ronta dan menghancurkan benda-benda dengan gila-gilaan. Baru pada hari berikutnya semua orang menemukan bahwa seluruh taman, belum lagi bunga, pohon, dan gunung palsu, bahkan tidak ada sehelai rumput pun tertinggal di area itu. Nyonya tua itu saat ini mengutak-atik jari-jarinya dengan penuh semangat, membuat beberapa perhitungan mental. Hanya dalam waktu beberapa bulan, dia akan memiliki satu set cucu tambahan untuk dimainkan. Keluarga Dongfang tidak lagi harus khawatir tentang kekurangan keturunan. Tanpa henti lega, mendengar raungan biadab dari kebun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bagaimana aku melahirkan anak yang begitu bodoh? Untuk berpikir bahwa butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Putraku ini benar-benar agak lambat. Gadis-gadis itu juga sangat lambat, apakah benar-benar sulit membuat beberapa set pakaian bayi? Petik 2. Hanya memikirkan hal itu menyebabkannya bersinar bahagia saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar hebat, rumah akan dipenuhi dengan kebahagiaan dalam waktu singkat. Ini semua berkat Mo Xie. Petik 2. Kembali ke masa sekarang, Jun Mo Xie segera pergi pada hari kedua setelah meninggalkan set dan nyanyian gerakan suci, bersama dengan Mei Sueyan dan Dongfang Wenxin. Setelah keluar dari keluarga Dongfang, ia mulai pulang. Hal yang perlu dipertimbangkan Jun Mo Xie sekarang adalah bagaimana menghadapi Blizzard Silver City. Sekarang setelah dia akhirnya keluar dari tanah tandus, dia akhirnya melihat bahwa dunia pesolistis berada dalam keadaan kacau balau. Di mana-mana dia berjalan dipenuhi dengan keresahan besar. Dalam perjalanan kembali, Jun Mo Xie dan Mei Sueyan menemukan sejumlah besar orang dari 3 tanah suci. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada 90 orang dari terakhir kali.
Dari kelihatannya, balas dendam dari tiga tanah suci sudah dilepaskan dengan kekuatan penuh. Tidak hanya mereka akan berurusan dengan Mei Sueyan, mereka juga perlu berurusan dengan Chu Qihun. Sepanjang jalan, diskusi tentang kepahlawanan Chu Qihun dan lagu-lagu tentang Supreme Assassin Chu bisa didengar. Dunia pugilistik sibuk dengan aktivitas dan nama Chu Qihun tergantung di mulut semua orang. Assassin tertinggi Chu Qihun telah menjadi sosok heroik dan citranya sangat mulia. Dia sekarang adalah nama yang dikenal oleh setiap rumah tangga dan setiap orang di jalanan. Dengan berlalunya setiap hari, selama tidak ada berita tentang tiga tanah suci yang berhasil membunuh Chu Qihun, seluruh dunia pugilistik akan terus tumbuh semakin terkesan. Chu Qihun, saat ini, adalah idola nomor satu yang tak terbantahkan bagi banyak anak muda di benua Xuan-Xuan. Namanya menakjubkan, mengguncang langit, dan mengguncang bumi. Itu seperti suara guntur pertama pada hari musim panas yang cerah, bergemuruh tanpa henti dan memenuhi seluruh langit. Ketenarannya semakin didorong oleh cerita rakyat, puisi, dan lagu-lagu yang dibuat tentang dirinya yang menyebar ke seluruh benua dengan popularitas tinggi. Seorang pria perlu seperti Chu Qihun, menakjubkan dan tak tertandingi di seluruh dunia. Dengan memandang rendah semua orang, siapa yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya, kuno atau modern. Seorang pembunuh yang luar biasa di liga miliknya sendiri. Ini adalah tiga kalimat paling awal yang pertama kali mendapatkan popularitas. Belakangan, beberapa orang jenius melanjutkan dan menambahkan 4 kalimat lagi. Membunuh jalannya melalui tanah suci setelah membantai dunia fana. Membunuh Supremes setelah memotong pencuri dan bajingannya. Dewa yang sulit dipahami, darah samudra, kota emas hebat. Semua berubah menjadi hantu yang menangis di bawah pedangnya tanpa kecuali. 1. Pertama kali dia mendengar puisi ini, Jun Mosie sedang makan di sebuah restoran. Dengan keras sepotong adonan kue goreng yang setengah dikunyah menyembur keluar dari mulutnya, menggambar busur yang indah saat terbang melintasi langit. Setelah itu, dia hanya meraih perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dongfang Wenxin mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga kelas atas bersikap begitu kasar di depan umum? Tetapi tepat ketika dia akan memarahi anaknya yang nakal, dia melihat menantu perempuannya yang baik dan sopan. Mei Sueyan juga tertawa geli sebelum turun ke tawa gila skala penuh. Jika bukan karena penampilan luar femininnya yang imut, citranya bahkan akan lebih dilebih-lebihkan daripada Jun Mosie. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian semua tiba-tiba menertawakan? Dongfang Wenxin mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak ada hahaha. Ini, hahaha. Tidak ada, Jun Mosie mencoba melakukan kontrol diri, tetapi tubuhnya bergetar berat, dan dia hanya berbaring rata di atas meja dan kehilangan dirinya dalam tawa. Piring dan cangkir di atas meja bergetar dan berdentang keras saat dia tertawa. Sebagai orang utama yang terlibat dalam masalah ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana ketenaran Chu Qihun muncul? Itu adalah efek dari digunakan sebagai kambing hitam berulang-ulang, dengan beratnya kejahatannya yang semakin terkenal. Pertama, kejahatan menyinggung agung, lalu tanah suci. Pada awalnya, itu hanya satu tanah suci. Sekarang, itu telah berkembang menjadi 3. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak bisa menghapus kejahatan jika dia ingin. Itu adalah tragedi terburuk. Untuk menanggung begitu banyak kejahatan dengan tidak bersalah, jika dia masih tidak terkenal, ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, ketiganya bepergian serendah mungkin, dan mereka telah mengenakan penyamaran ringan untuk menghindari menarik perhatian. Lagi pula, mereka memiliki Dongfang Wenxin bersama mereka kali ini, dan mereka tidak mampu melakukan kesalahan. Ini berbeda dari ketika hanya dia dan Mei Sueyan bepergian bersama. Jika ada bahaya, mereka selalu bisa dengan mudah melarikan diri. 3 tanah suci sedang dalam siaga tinggi sekarang, dan mereka tidak punya pilihan selain memerintah dalam ketajaman bila mereka. Dongfang Wenxin adalah ibu dari 3 anak dan usianya sebenarnya di atas 40, dengan beberapa faktor lain yang ditambahkan, dia seharusnya terlihat agak lemah dan berantakan sekarang. Tetapi karena koma 10 tahun yang panjang dan pemeliharaan pohon kecil itu, penampilannya sebenarnya tetap seperti 10 tahun yang lalu. Kecantikannya sebagian besar tidak berubah, dan ia bahkan memancarkan rahmat berkelas dari seorang wanita parubaya. Mata dan alisnya yang lembut menambahkan ekspresi gadis muda yang lembut dan sopan di wajahnya. Meskipun dia bukan kecantikan yang tak tertandingi dari satu generasi, dia masih sangat cantik dan menawan hati. Dengan menantu laki-laki dan perempuannya, itu menyebabkan suasana hatinya melambung. Selain itu, hatinya dihidupkan kembali dengan harapan, menyebabkan seluruh orangnya terlihat jauh lebih energi. Jika dia tidak mengenakan penyamaran, kecantikannya akan langsung menarik perhatian dari segala arah. Bagaimana mereka bisa berharap untuk tidak menonjolkan diri? Mei Sueyan adalah wanita cantik yang bisa jatuh cinta, salah satu dari jenis yang ada di bawah langit. Jika dia pergi dengan penampilan aslinya, mereka mungkin akan diburu oleh sekelompok pengejar cinta gila. Meskipun mereka tidak takut dengan hal-hal semacam ini, masih akan mengecewakan suasana hati. Selain itu,
Bahkan jika mereka tidak peduli tentang hal-hal lain, orang-orang dari tiga tanah suci akan menemukan mereka dan mulai memburu mereka. Secara alami tidak ada pilihan lain selain melanjutkan dengan hati-hati. Kelompok itu melakukan perjalanan melalui kota kecil. Jun Mosie telah melalui cara ini sebelumnya, dan pada saat itu, bisa dikatakan hampir kosong. Pada dasarnya tidak ada yang bepergian ke sini sebelumnya. Tapi kali ini, dipenuhi dengan orang-orang yang datang dan pergi dan sangat sibuk. Seolah-olah dia telah tiba di kota lain. Ternyata selama periode waktu ini, karena keributan yang digerakkan oleh ketenaran Chu Ki-hun, seluruh dunia pugilistik menjadi lebih berani dan berani. Bahkan kota kecil ini tidak terkecuali. Banyak orang datang dan pergi, dan itu penuh dengan aktivitas. Ketika mereka keluar kota, kelompok itu terus maju untuk jarak tertentu. Salju turun semakin deras, dan Jun Mosie buru-buru memimpin jalan ke sebuah penginapan kecil di sisi jalan untuk sementara keluar dari angin dan salju, karena pertimbangan ibunya. Penginapan kecil ini terletak di area yang sangat terpencil. Bisnis mereka biasanya sangat buruk, dan dengan cuaca bersalju yang buruk sebagai penghalang, mereka memiliki pelanggan yang lebih rendah. Tapi tiba-tiba, penginapan kecil yang hampir ditutup karena bisnis yang buruk selama beberapa tahun terakhir tiba-tiba berbondong-bondong dengan pelanggan tahun ini. Peruntungan mengalir dengan murah hati. Orang bisa melihat bahwa penampilan idola Super Chu Ki-hun secara langsung meningkatkan ekonomi dan mendorong pengeluaran publik. Sesuatu seperti ini tidak terjadi di dunia selama beberapa ribu tahun. Saat berita Chu Ki-hun keluar, banyak pembudidaya yang bosan sampai kacang mereka tiba-tiba mendapati diri mereka dengan sesuatu yang menghibur untuk dilakukan. Berbicara dengan kasar, orang-orang berlarian dan bergabung dalam hype dan gosip jauh lebih berdedikasi daripada paparazi di bumi. Dengan badai salju yang begitu besar dan suhu yang sangat dingin seperti ini, para paparazi pun tidak akan keluar. Mengumpulkan berita dari mana-mana dan menyebarkannya, rumor muncul di aliran yang tak ada habisnya, semua orang mengejar angin dan menangkap bayang-bayang, membuat tuduhan tak berdasar tanpa alasan. Mereka menciptakan cerita seperti roti panas dari kukusan, versi legenda yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dunia pesolistik, dengan hanya satu elemen konstan di dalamnya. Karakter utama, Chu Ki-hun. Misalnya, pembunuh terbesar dari generasi, Chu Ki-hun dan tiga tanah suci, cerita untuk diceritakan. Kisah orang dalam mutlak di balik pengejaran tiga tanah suci Chu Ki-hun, semuanya dimulai dengan bulu ekor ayam. Kemarahan tiga tanah suci, pembunuh tertinggi yang dipaksa mengembara dalam kesepian sebagai pengembara, siapakah nenek moyang dari kecantikan luar biasa yang meneteskan air mata di belakangnya. Cerita tumbuh seperti api yang berkobar, menyebar dari satu orang menjadi 10 dan dari 10 menjadi 100, berjalan melalui segudang sungai dan ribuan bukit. 626. Pengaruh yang tak tertandingi dari idola besar Chu Ki-hun telah membawa segala macam tempat, seperti restoran dan hotel, menuju kemakmuran. Jelas, kekuatan berhala memang tak terbatas. Dahulu atau sekarang, di bumi atau benua Suan-Suan, ini semua adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Jun Mosie baru saja duduk di sana dan dia sudah mendengar 3 versi cerita yang berbeda sebelum dia bisa menyelesaikan makanannya. Dan setiap versi sudah cukup untuk memicu tawannya yang tak terhentikan. Itu mendekati tahun baru dan salju turun dengan lebat. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan orang dari berkerumun ke hotel kecil yang terpencil ini. Dengan salju tebal yang menghalangi jalan keluar dari pegunungan, hanya ada lebih banyak tamu yang datang dan duduk di sekitar api unggun. Yang paling aneh adalah bahwa kedua pemilik hotel ini masih terlihat tidak puas dan bahkan kesal meskipun memiliki bisnis yang begitu makmur dan begitu banyak pendapatan. Mereka bahkan tidak tertarik menerima uang. Fenomena yang meragukan ini segera menarik perhatian Jun Mosie. Keahlian Mei Sui yang luar biasa, tetapi ia memiliki sedikit pengalaman sosial, dan karenanya tidak terlalu tertarik dengan interaksi sosial rakyat jelata ini. Dongfang Wenxin juga dilahirkan dalam keluarga besar dan jarang bertemu di masyarakat, jadi dia bahkan lebih acuh tentang hal itu. Di sisi lain, sebagai pembunuh tertinggi yang telah menjalani 2 kehidupan, Jun Mosie memiliki banyak paparan interaksi sosial semacam ini. Dia memperhatikan bahkan hal-hal yang paling detail, dan semakin dia lakukan, semakin dia merasa ada yang salah dengan hotel ini. Tetapi dengan salju yang lebat, hotel itu tak diragukan lagi adalah tempat yang baik untuk menginap. Mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa keraguan, tetapi intelijen gratis dengan berbicara dengan para tamu. Jadi, Jun Mosie memutuskan untuk tinggal di sini malam ini dan akan membuat keputusan lebih lanjut berdasarkan cuaca keesokan harinya. Bagaimanapun, kultivasi Dongfang Wenxin bukan tingkat tinggi. Bahkan dengan bantuan Mei Sueyan dan Jun Mosie, masih akan sulit untuk bepergian dalam kondisi cuaca yang begitu buruk. Dengan tinggal di sini selama 1 hari, mereka tidak hanya dapat beristirahat, tetapi juga dapat mengumpulkan beberapa informasi. Bahkan jika tidak ada banyak informasi penting, cerita-cerita menarik itu setidaknya cukup menghibur. Saat Jun Mosie merenungkan, Mei Sueyan mengirimkan pesan tepat ke telinganya. 2 pemilik hotel ini ahli. Ya, memang benar. Juga,
Hotel ini juga agak aneh. Jun Mosie memegang cangkir tehnya, dan menjawab tanpa menggerakkan kelopak matanya. Aneh. Di mana? Mei Sueyan sedikit terkejut. Melihat sekeliling, ini adalah hotel yang biasa. Kecuali keahlian kedua pemilik, tidak ada yang salah. Bahkan para pramusaji dan prajuritnya adalah orang biasa. Juga, banyak ahli suka bersembunyi di tempat-tempat terpencil tanpa berinteraksi dengan dunia luar. Jadi fakta tentang kedua pemilik itu hampir tidak bisa disebut aneh. Pertama-tama, lokasi hotel ini aneh. Kami melakukan perjalanan sekitar 100 mil untuk mencapai di sini dari kota sebelumnya. Meskipun singkat untuk kita, tetapi untuk rakyat jelata, ini bisa memakan waktu sehari penuh. Kota di depan kita cukup besar, jika hotel ini dibuka di sana, mereka pasti akan memiliki keuntungan yang lebih baik, Jun Mosie menganalisis. Benar, tempat ini memang sangat terpencil, Mei Sueyan setuju sambil menganggukkan kepalanya, ada pegunungan yang lebih jauh. Jelas ada lebih sedikit orang di sana. Tetapi jika kita mengatakan bahwa kedua pemilik hanya ingin meninggalkan semua masalah dunia luar, maka pilihan ini dapat dimengerti. Petik 2. Aku sudah memikirkan itu juga, tetapi secara umum, itu adalah pilihan yang tidak masuk akal. Kedua, apa niat mereka membuka hotel di tempat seperti itu? Atau lebih tepatnya, manfaat apa yang mereka miliki? Jika mereka ingin melarikan diri dari semua gangguan, mengapa tidak memilih untuk tinggal di pegunungan? Jun Mosie mengajukan beberapa pertanyaan. Juga, mengapa ada begitu banyak praktisi seni bela diri berkumpul di sini? Ketika kami berada di sini terakhir kali, tidak ada tamu sama sekali. Dari ekspresi kedua lelaki tua itu, jelas menunjukkan bahwa fenomena ini baru dimulai beberapa hari yang lalu. Mereka terlihat sangat kesal, jika ini terjadi sepanjang tahun, aku yakin mereka akan lama pergi. Tapi, rupanya mereka tidak bisa marah pada gangguan itu. Satu-satunya alasan adalah mereka takut diekspos. Tapi sebagai ahli top, apa yang mereka takutkan? Jun Mosie melanjutkan. Selain itu, dengan begitu banyak pria dari 3 tanah suci muncul di dekat sini, aku dapat menyimpulkan bahwa Chu Qi-hun ada di dekat sini. Atau mengapa semua orang berkumpul di sini dalam cuaca yang buruk? Semua orang ini pasti telah dibimbing di sini oleh informasi yang sengaja dibocorkan oleh ketiga tanah suci. Segalanya tampak masuk akal ketika Jun Mosie melanjutkan dengan kerutan. 3 tanah suci ingin mengkonsolidasikan otoritas mereka. Selama 10.000 tahun, tidak ada yang berani menentang dan mempermalukan ketiga tanah suci. Chu Qi-hun tidak hanya melakukan itu, tetapi juga membunuh banyak orang mereka. Jadi 3 tanah suci berusaha memperbaiki situasi. Dan cara terbaik adalah membunuh Chu Qi-hun di depan umum. Karena itulah mereka sengaja mempublikasikan apa yang telah dilakukan Chu Qi-hun. Mereka ingin membunuhnya di depan banyak orang sehingga mereka akan mendapatkan otoritas dan reputasi yang lebih baik. Ini adalah niat sebenarnya dari 3 tanah suci, kata Jun Mosie, sambil tertawa pendek. Tapi bukankah ini berlebihan? Pada awalnya, hanya mereka yang tahu tentang apa yang terjadi. Mereka bisa membunuh Chu Qi-hun diam-diam dan tidak akan ada dampak negatif terhadap reputasi mereka, kata Mei Sueyan, bingung. Kamu telah melewatkan bagian kuncinya. Kami berdua juga tahu. Jika mereka menyembunyikan kebenaran dan kami membocorkannya, maka mereka akan lebih pasif. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk secara aktif mempublikasikannya ke seluruh benua, sehingga mereka setidaknya memegang kendali. Jun Mosie mengangkat alisnya dan berkata, mereka benar-benar mengukur tinggi badan pria hebat dengan tolok ukur pria kecil. Kamu hebat. Mei Sueyan memutar matanya pada Jun Mosie dan berkata, jika 3 tanah suci tidak dipublikasikan sendiri, aku yakin kamu akan melakukannya. Jun Mosie menyentuh hidungnya dan membiarkan tertawa pendek lagi. Mei Sueyan telah mendapatkan pemahaman mendalam tentang kerusakan Jun Mosie sejak mereka bertemu. Dia benar sekali. Jika 3 tanah suci tidak bereaksi dengan cara ini, Jun Mosie pasti akan menggunakan Chu Qi-hun lagi untuk mempermalukan mereka, dan yang lebih buruk, yang memegang kendali adalah Jun Mosie. Jadi, Jun Mosie jelas tidak senang dengan reaksi sempurna dari ketiga tanah suci ini. Ini adalah hotel kecil. Ada total 7 meja, dan sekarang semuanya penuh. Jun Mosie dan teman-temannya sedang duduk di meja paling dalam, dan bisa melihat seluruh ruangan. Tapi kursi terbaik pada awalnya bukan milik mereka. Ada 5 pria di sini pada awalnya. Jun Mosie hanya berjalan, memberi mereka 5 pelet perak dan melubangi pedang yang sangat tebal dari salah satu dari 5 pria dengan jari. Dia kemudian menunjuk ke pintu dan lubang itu. Tidak ada percakapan. Kelima pria bertampang galak itu tampak pergi tanpa keluhan. Mereka bahkan membantu mereka membersihkan meja. Ini pasti membuat Jun Mosie menerima omelan besar dari ibunya. Tetapi setelah melakukannya, efeknya mengejutkan baik. Setelah melihat ini, semua tamu lain di meja mereka terus berbicara seolah-olah mereka belum melihatnya, tetapi mereka jelas menunjukkan lebih banyak kendali. Mereka semua lebih suka berdesakan di meja lain daripada berbagi meja dengan pria muda ini. Semua orang tahu bahwa leher mereka tidak sekeras baja.
Tapi Jun Mosie sebenarnya sangat bangga pada dirinya sendiri dan berkata, ini adalah kenyataan dunia, dengan kekayaan dan otoritas kamu sangat hebat, aku tidak punya otoritas sekarang, tetapi aku punya uang, dan kepalan tangan. Bukankah tinju setara dengan otoritas? Wewenang untuk mengendalikan hidup dan mati. Para gadis, kamu lebih baik mempelajarinya, ini adalah kebijaksanaan. Petik 2. Mei Sueyan memutar matanya berkali-kali dan Dong Fang Wenxin benar-benar tidak puas dengan apa yang baru saja dikatakan putranya. Tapi mereka berdua tidak bisa membalas. Di sisi lain, sebuah meja sedikit lebih jauh, ada seorang pria berbicara dengan keras, berbicara tentang Chu Ki-hun, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan meluncurkan tubuhnya untuk dengan berani bergegas ke dunia ilusi dewa seperti pahlawan. Dia berteriak, kembalikan istriku, saat dia bertarung dengan sengit. Petik 2. Jun Mosie memegang cangkir dan mendengarkan dengan senang hati. Dia kemudian memasang wajah serius dan menganalisis, sungguh pria sejati. Chu Ki-hun itu. Dia bahkan secara langsung membunuh jalannya ke dunia ilusi yang abadi. Sangat mendominasi, sangat berani. Mei Sueyan terkikik saat tubuhnya bergetar. Dua pemilik yang tidur di konter juga mengangkat kepala dengan mengantuk. Salah satu dari mereka menggerakkan bibirnya seolah mengatakan sesuatu. Yang lain mengangguk dengan simpatik, lalu menundukkan kepalanya dan terus tidur siang. Jun Mosie dan Mei Sueyan bisa mendengar dengan jelas. Orang tua itu berkata, bodoh. Tidak ada yang tahu apakah itu Jun Mosie atau pria lain yang mereka maksudkan. Semakin Dong Fang Wenxin mendengarkan, orang asing itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalian menertawakan apa? Pembunuh tertinggi Chu Ki-hun. Apakah itu lucu? Sebenarnya apa itu lucu? Petik 2. Chapter 627. Dong Fang Wenxin telah mendengar banyak hal tentang Chu Ki-hun dalam perjalanan ke sini. Chu Ki-hun sudah menikmati ketenarannya selama lebih dari 60 tahun. Dia adalah seorang pria yang sendirian bisa menghadapi keluarga besar seperti keluarga Dong Fang. Sampai sekarang, dia masih belum bisa mendapatkan bagian mana dari kisah-kisah itu yang begitu menghibur sehingga putranya dan istrinya terus tertawa. Sejak mereka memasuki tempat-tempat dengan banyak orang, Dong Fang Wenxin telah berhenti memanggil Jun Mosie dengan namanya. Mereka tidak mau diekspos. Ada terlalu banyak orang di sini, aku akan memberitahumu apa yang terjadi hari lain. Ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu pasti akan terhibur juga, kata Jun Mosie, sambil masih tertawa. Tiba-tiba, kain katun yang menutupi pintu masuk hotel terangkat dan salju masuk dengan angin yang menderu. Beberapa tamu yang lebih gelisah baru saja akan mengatakan penghinaan sebelum mereka duduk ketakutan. 3 orang berpakaian ungu masuk seperti hantu. Warna jubah mereka terpantul di salju, membuat semuanya berkilau warna ungu. Salju turun dengan deras di luar, tetapi mereka kering dan bersih, bebas dari salju atau debu, seolah-olah mereka baru saja keluar dari bak mandi. Dengan jubah ungu ikonik, mereka berasal dari laut darah ilusi. Ketika ketiga pria itu masuk, mereka melihat sekeliling ke wajah semua orang. Dimanapun mereka melihat, orang-orang ke arah itu merasa seolah-olah mereka dilucuti pakaian dan dibiarkan di es dan salju. Setelah mengamati beberapa putaran, mereka akhirnya berjalan masuk dan berdiri di samping bak api besar. Kemudian mereka memperhatikan bahwa tidak ada meja kosong. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan mengetuk meja terdekat di sampingnya. Dia menunjuk pintu dengan jari. Itu sudah jelas, keluar. Secara kebetulan, 5 pria di atas meja ini adalah 5 orang yang sama yang diminta Jun Mosie untuk pergi. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka diminta pergi lagi? Tapi kali ini, mereka membersihkan meja mereka bahkan lebih cepat dan pergi tanpa kata, menghilang ke salju dan angin. Ketiga orang ini dari laut darah ilusi jelas dalam suasana hati yang mengerikan. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Kelima pria itu tahu benar bahwa mereka jelas tidak layak berdebat dengan mereka bertiga. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa seperti Chu Ki-hun? Kelima pria itu lebih suka kehilangan muka daripada kehilangan nyawa mereka. Hotel segera terdiam. Mereka yang membual tentang kisah mereka sangat pendiam. Mereka bersandar rendah di meja untuk makan dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara mengunyah. Mereka seperti murid sekolah dasar yang patuh. Anggur, piring, sajikan yang bagus. Salah satu dari 3 pria itu duduk, dengan wajah tidak senang. Di konter, 2 pemilik mengangkat kepala, memandang mereka, dan kemudian berbaring pada waktu yang sama. Mereka menghela nafas lagi. Pelayan cepat melayani. Para lelaki berjubah ungu mulai makan dan minum, tanpa bicara. Ekspresi mereka tidak menunjukkan terlalu banyak kesombongan, tetapi ada semacam ketidakpedulian di dalamnya. Hotel yang ramai itu menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang diam seperti jangkrik dalam cuaca dingin. Dengan penghinaan Chu Ki-hun, semua pria di 3 tanah suci jelas dalam suasana hati yang buruk. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Kami tidak memiliki keterampilan Chu Ki-hun, maupun keberaniannya. Laut darah ilusi. Betapa mengesankan. Jun Mosie tertawa. Mei Sueyan mengintipnya, memperingatkannya untuk tidak membuat keributan.
Itu bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Sepertinya Chu Qihun harus berada di dekatnya. Jun Mosia menyampaikan suaranya langsung ke Mei Sueyan. Mei Sueyan menjawab tanpa emosi, jika kita bertemu dengannya, haruskah kita membantu? Bagaimanapun, ini adalah milik kita. Petik 2. Jun Mosia tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara salju jatuh di tanah luas di luar pintu, menyapu tanah. Angin utara bersiul, saat berhembus bola-balik. Hotel kecil yang penuh dengan orang ini tiba-tiba menjadi sunyi senyap seperti alam hantu. Pak, di luar, ada beberapa suara keras dan bernada tinggi. Kedengarannya seperti batang bambu tipis berdentam melawan es keras. Ketika semakin dekat, langkah kaki yang sangat berat dan pernapasan yang agak cepat juga jelas terdengar. Semakin dekat dan dekat itu datang sampai akhirnya mencapai pintu. Kain itu kembali diangkat. Sebuah tongkat menusuk terlebih dahulu sebelum mengetuk lantai dengan keras. Dengan batuk, seorang lelaki yang tertutup salju bergerak dengan susah payah. Baru setelah dia masuk barulah semua orang menyadari bahwa pria itu memiliki kaki patah yang tergantung di sana dengan lembut. Wajahnya berkerut dan kepalanya dibungkus kain putih tebal, yang bernoda darah. Kain putih tebal menutupi satu mata yang tampaknya buta. Mata satunya penuh dengan kesedihan. Dia juga memiliki paket panjang dan sempit di punggungnya. Apakah pria tragis ini adalah seorang praktisi Xuanqi? Atau bagaimana dia bisa melewati salju? Dia terus bergerak dengan susah payah. Semua orang menatapnya, hanya melihat bahwa dia batuk hebat dan gemetar. Kepingan salju jatuh ke kakinya, dan beberapa es menempel padanya. Beberapa helai rambut dari celah di topinya membeku menjadi es. Ambilkan aku sebotol anggur, 10 roti dan sepiring daging sapi. Dia terus menggigil dan bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Dia menghasilkan beberapa keping perak dari sakunya dengan tangannya yang gemetaran. Semua orang mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia terdengar sangat seperti bebek yang dicekik yang belum minum selama 7 hari. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tidak menemukan tempat duduk. Dia tidak seperti Jun Mosie dan mereka bertiga dari Laut Darah Ilusi. Sebaliknya, ia langsung duduk di depan perapian. Dia menghangatkan tangannya dengan napas dan gesekan sebelum menyapa semua orang. Hei, hari yang dingin. Sejak dia masuk, 3 pria dari Laut Darah Ilusi menatapnya. Mereka mengawasinya sebentar sebelum seseorang tertawa dan berbicara dengan lembut kepada lelaki itu. Temanku, dari mana asalmu? Apa yang terjadi denganmu? Ah, terima kasih sudah bertanya. Aku tidak beruntung dan bertemu bandit dalam cuaca seperti ini. Petik 2. Pria lumpuh itu ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata ketika dia melanjutkan, aku melakukan bisnis setahun penuh. Dengan susah payah, aku akhirnya menghemat ratusan gram perak. Aku ingin pulang untuk tahun baru. Siapa yang akan berharap bahwa aku akan bertemu bandit di Cock Hill dan dirampok? Semua barang-barang pribadi aku yang mahal dijarah. Bahkan mantel untuk istri dan anak-anakku diambil. Ratusan gram perak itu hanya tersisa dengan segelintir orang yang baru saja aku gunakan. Yang paling tidak masuk akal adalah ketika aku memohon belas kasihan, pencuri itu mematahkan salah satu kakiku. Aku tahu bahwa jalannya sulit untuk dilalui. Apakah aku akan kembali ke rumah hidup-hidup? Petik 2. Memang sangat tidak masuk akal, pria berbaju ungu itu menghela nafas dengan simpati, perampok lebih berani di dekat tahun baru. Mereka ingin memiliki awal yang baik untuk tahun baru. Tetapi siapa yang tidak, termasuk mereka yang dirampok? Siapa yang tidak ingin mengadakan reuni dengan istri dan anak-anaknya? Petik 2. Tepat sekali, lelaki lumpuh itu menepuk pahanya, tetapi merasakan sakit yang luar biasa, matanya yang sendirian meringis kesakitan. Betapa melanggar hukum dan nurani mereka. Bagaimana rupa perampok itu? Pria berpakaian ungu itu bertanya dengan hati-hati. Beritahu kami agar kami bisa berhati-hati. Aku tidak melihat dengan jelas. Dia berkulit putih, seolah-olah manusia salju datang untuk hidup. Dengan beberapa pukulan, aku sudah seperti ini. Ketika aku memohon belas kasihan, dia mematahkan salah satu kaki aku. Aku tidak melihat wajahnya bahkan sampai aku bangun. Bahkan jika aku ingin memanggil polisi, aku juga tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Sampai di sini, lelaki lumpuh itu mulai menangis. Pria berbaju ungu berkata dengan ramah, setidaknya kamu selamat. Kamu sudah lebih beruntung dari yang lain, bukan? Petik 2. Pria lumpuh itu menghela napas untuk waktu yang lama. Kemudian anggur dan daging sapi kukus yang dia inginkan muncul, dan dia minum seteguk anggur hangat. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dengan sedih, bahunya bergetar, dan rompinya berkedut, seolah dia menangis. Dongfang Wenxin menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, dengan kaki yang patah dan tanah yang sulit untuk dilalui. Putraku, dengan kekayaanmu, membantu orang miskin semacam ini, bukan? Jun Mosie telah meneliti pria lumpuh ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Bu, kamu salah. Yakinlah bahwa lelaki lumpuh ini tidak sedikit tragis. Ada begitu banyak orang yang lebih tragis darinya.
Awasi. Mungkin ada orang-orang yang tragis di ruangan ini, tetapi pastinya bukan orang yang lumpuh itu. Kamu tidak pernah tahu, mungkin besok pagi, secara ajaib dia akan bisa berjalan lagi. Petik 2. Mei Sueyan tertawa pelan dan berkata, ya, Mosie benar pada waktunya, Ibu. Kamu lihat, 3 Supremes superior dari Laut Darah Ilusi tidak memperhatikan siapapun di ruangan ini kecuali pria lumpuh ini. Dengan status mereka, mengapa mereka bahkan peduli dengan orang lumpuh? Petik 2. Dong Fang Wenxin terkejut, dan bertanya dengan ragu, ada sesuatu yang tidak biasa tentang lelaki lumpuh ini. Ya, sangat tidak biasa, baik Jun Mosie dan Mei Sueyan tertawa bersama. Dengan indera spiritual yang sangat kuat, Jun Mosie dan Mei Sueyan telah lama memperhatikan bahwa pria lumpuh itu tidak biasa. Ketika dia melangkah masuk, Jun Mosie telah tersenyum dan bahkan mulai menyesap tehnya. Meskipun dia tidak 100% yakin, tetapi dia berpikir bahwa pria lumpuh ini harus menjadi pembunuh tertinggi Chu Qi-hun. Pembunuh tertinggi hari ini. Orang yang berada di puncak ketenaran seperti legenda. Chapter 628. Meskipun 3 orang dari Laut Darah Ilusi juga mendeteksi sisi yang tidak biasa dari orang lumpuh dengan intuisi ahli mereka tidak dapat membedakan siapa sebenarnya orang lumpuh ini, karena mereka belum mencapai tingkat Mei Sueyan dan tidak memiliki indera spiritual yang kuat seperti Jun Mosie. Jadi mereka mulai menurunkan penjagaan ketika mereka gagal mengumpulkan banyak informasi dari percakapan dengan lelaki lumpuh itu. Seberapa kuat kedua pemilik? Mengapa aku tidak tahu? Apa mereka lebih kuat dariku? Mei Sueyan bertanya pada Jun Mosie. Jun Mosie menggaruk kepalanya dan menjawab. Mereka memang kuat, tetapi aku pikir mereka di atas aku, tetapi di bawah kamu. Mereka harus menggunakan beberapa teknik khusus yang menyembunyikan napas mereka dengan sempurna, sehingga kamu tidak dapat menemukan kekuatan sejati mereka. Tapi mereka jelas bukan dari 3 tanah suci. Jika sesuatu yang tidak terduga akan terjadi sekarang, maka itu pasti karena kedua orang tua ini. Petik 2. Jun Mosie tidak tahu bahwa ketika mereka sedang berdiskusi, kedua pemilik juga berbicara satu sama lain. Yang satu berkata, siapakah ini, anak laki-laki dan perempuan itu? Salah satu dari mereka adalah karakter yang berbahaya. Petik 2. Yang lain berkata, memang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu pasti karena 2 orang muda itu. Tapi, dari mana mereka? Aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Orang-orang dari Laut Darah Ilusi tidak tampak seperti mereka menyadari kekuatan sebenarnya dari pria lumpuh ini. Lupakan. Selama mereka tidak memprovokasi kita, biarkan saja mereka menyelesaikannya di antara mereka sendiri. Itu bukan urusan kami. Petik 2. Kedua pemilik terus berbaring di meja, berpura-pura tidur. Jika pria lumpuh itu benar-benar Chu Qi-hun, lalu mengapa dia datang ke sini ketika 3 orang dari Laut Darah Ilusi hadir? Bukankah dia menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya? Dia menghadapi 3 Supremes superior, bahkan jika dia kuat, itu masih tidak bijaksana. Mei Sueyan mengerutkan kening. Tidak ada, jika ada. Pria lumpuh ini pasti Chu Qi-hun. Aku akan menelan piring ini jika dia tidak. Keinginan bawaannya untuk darah mungkin tidak jelas bagi kamu, tetapi bagi aku. Petik 2. Jun Mosie tersenyum dingin dan perlahan melanjutkan. Aku sama sekali tidak terkejut melihatnya di sini. Sebenarnya, aku pikir dia datang ke sini untuk 3 pria dari Laut Darah Ilusi. Mungkin, pembunuh tertinggi sekarang benar-benar marah dan ingin membalas dendam. Petik 2. Benar, Mei Sueyan mengangguk setuju. Tapi bagaimana dia akan berurusan dengan mereka bertiga? Dengan keterampilan Chu Qi-hun, dia akan beruntung jika dia berhasil membunuh salah satu dari mereka. Petik 2. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa kamu bayangkan, tetapi tidak ada yang tidak bisa dicapai. Pejuang seperti kamu tidak mengerti teknik pembunuhan yang sebenarnya. Petik 2. Jun Mosie tersenyum percaya diri. Sejak Chu Qi-hun berani datang, maka nasib mereka bertiga sudah dipakukan. Aku hanya ingin tahu. Dengan 3 tanah suci membentuk jaringan manusia yang kuat, bagaimana dia akan melarikan diri setelah menyelesaikan bisnisnya. Kamu tahu, jika dia ingin membunuh mereka bertiga, masih ada harga yang harus dibayar. Petik 2. Ngomong-ngomong, pria ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani muncul. Mei Sueyan tersenyum. Bahkan kelinci akan menggigit jika mereka diancam. Bagaimana bisa Chu Qi-hun tidak marah ketika dia dikejar tanpa alasan? Dia adalah pembunuh tertinggi hari ini. Bagaimana dia bisa tahan? Jun Mosie bersimpati. Kamu adalah pelakunya yang sebenarnya. Dan kamu masih mencucurkan air mata buaya. Jika Chu Qi-hun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Supremes Superior, dan kemudian tahu bahwa orang yang benar-benar menjebaknya adalah kamu, apakah kamu pikir dia akan membiarkan kamu pergi? Bahkan jika kamu yakin bisa menanganinya, bagaimana dengan orang lain? Mei Sueyan memandangnya dengan jijik. Untuk menghindari hal ini terjadi, pastikan aku tidak akan keluar dari masalah ini. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Aku tidak mengatakan aku akan melakukan apa saja pada Chu Qi-hun.
Selain itu, sangat disayangkan bahwa pembunuh seperti itu harus mati. Itu pasti kerugian besar bagi dunia ini. Maksud aku akan membantunya. Ini sedikit kompensasi. Sehingga dia bisa membunuh ketiga orang ini sesegera mungkin, dengan sedikit cedera. Aku benar-benar membenci mode ketiganya dari Laut Darah Ilusi. Petik 2. Jun Mosia tersenyum dan tiba-tiba berdiri. Dia berkata seperti seorang pengganggu, persetan, kamu lumpuh. Tidak bisakah kamu membuat suara saat makan? Aku ingin muntah mendengar kamu. Petik 2. Segera, beberapa tatapan hakim dilemparkan ke Jun Mosie. Kamu bocah kecil masih ingin menyakitinya ketika dia sudah sangat tragis. Pria lumpuh pertama kali terpana. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menjerit, seolah dia akan menangis. Aku telah kehilangan segalanya. Dan aku setengah mati. Aku bahkan tidak bisa makan seperti yang aku inginkan. Dunia macam apa ini? Apakah masih ada keadilan? Petik 2. Kata-katanya bisa dikatakan sebagai seorang pengecut. Dalam hubungannya dengan citranya yang sangat suram, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang paling berdarah dingin di dunia juga bersimpati dengan. Dongfang Wenxin mengerutkan kening pada putranya. Meskipun dia agak bingung, dia juga tahu bahwa putranya tidak akan pernah menambah penghinaan pada cedera. Mungkin dia memiliki makna yang dalam. Jadi dia diam saja dan memperhatikan. Mei Sueyan memberikan pujian diam-diam. Meskipun kultivasi Dongfang Wenxin tidak tinggi, ketenangannya, kemurahan hati, dan kebijaksanaannya berada di luar jangkauan orang biasa. Mei Sueyan telah siap untuk menenangkannya, tetapi Dongfang Wenxin tiba-tiba tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya merenung di sana. Ini menyelamatkan banyak masalah. Persetan. Ini masalah kamu karena tidak beruntung. Luka kamu bisa menjadi alasan untuk membuat aku jijik. Bercanda. Sikap Jun Mosie semakin memburuk. Wajah kuning lilinnya dari makeup penuh dengan kekejaman. Dia seperti orang kaya yang tidak masuk akal. Dia berjalan maju dan menendang baskom api. Beberapa batang yang terbakar memantul dengan bunga api. Enyah. Sangat mengganggu. Brengsek. Sejak kamu masuk, tempat itu tampak seperti tempat babi. Katakan, bagaimana aku bisa makan seperti ini? Bagaimana? Jun Mosie memutar lehernya dan menatap pria itu ke samping. Dengan tangan di pinggulnya, dia benar-benar pengganggu yang cakap. Dia meludah dan melanjutkan, tersesat, tersesat. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki kamu yang lain bersama-sama dengan kaki ketiga kamu. Keparat kamu seperti seekor kecoa yang hanya tahu cara menjijikkan orang. Petik 2. Jun Mosie benar. Pria lumpuh ini persis Chu Ki-hun. Akhir-akhir ini, Chu Ki-hun dikejar di semua tempat. Dia tidak bisa bersembunyi. Itu tak tertahankan. Keparat jika harimau tidak menunjukkan kehebatannya, apakah ia anak kucing yang sakit? Bagaimana jika itu adalah 3 tanah suci? Mereka bahkan tidak mendengarkan aku. Persetan, apakah gelar aku palsu? Chu Ki-hun tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa jika itu berlanjut, dia akhirnya akan ditemukan dan dibunuh. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa beberapa orang bersamaku. Bunuh satu dan itu bahkan, jika lebih, maka aku untung. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk membalas. Pembalasan ganas dari seorang pembunuh berdarah dingin. Setelah melihat 3 pria dari Laut Darah Ilusi memasuki hotel ini, ia memutuskan untuk mengikuti. Api balas dendam tumbuh. Tapi sekarang, Chu Ki-hun merasa benar-benar suram. Setelah akhirnya masuk dan menghindari pertanyaan dari ketiga orang itu, dia bersiap-siap untuk membunuh ketika ketiganya selesai makan dan paling tidak waspada. Tapi sekarang, ada bocah kecil gila ini. Yang bahkan ingin menentukan bagaimana aku makan. Keparat. Dia memelototi anak muda itu tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Aku bisa membunuh bajingan muda ini dengan jari. Tapi sekarang ada 3 supremes unggul di belakangku. Akan mudah untuk membunuhnya, tetapi jika aku terbuka. Bukankah mudah bagi mereka bertiga untuk membunuhku juga? Pembunuh tertinggi yang biasanya sangat pintar sekarang mengerang di kepalanya. Apakah ini benar-benar takdir? Pada saat genting seperti itu, bocah cilik ini keluar entah dari mana. Haruskah aku benar-benar melepaskan kesempatan ini? Berhenti menatapku. Apakah aku terlalu tampan? Bahkan jika demikian, apakah kamu layak untuk dilihat? Masih menatap. Jun Mosie berteriak padanya seperti pengganggu jahat. Dia menjulurkan tangannya, mendorong di bahu Chu Ki-hun. Chu Ki-hun terhuyung mundur dan hampir jatuh ke lantai. Tapi Chu Ki-hun tiba-tiba terkejut. Dorongan ini memposisikan aku ke tempat terbaik untuk menyerang. Dan kekuatan memutar tubuh aku sehingga berada di sudut terbaik untuk mengeluarkan pedangku. Jangan beritahu aku. Persetan, masih cukup penyuka ya? Jun Mosie menangis seperti orang gila dan menamparkan orang lumpuh itu. Chu Ki-hun berteriak kaget dan melangkah mundur sekali lagi. Dia sekarang hanya berjarak 3 langkah dari meja tempat ketiga lelaki berbaju ungu itu duduk. Salah satu pria mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, cukup. Dan pada saat yang sangat menarik ini, Jun Mosie menendang perut Chu Ki-hun, membuatnya berguling, yang mendaratkannya tepat di bawah meja 3 pria.
Posisi ini jauh lebih baik daripada yang dia rencanakan semula. Untuk standar bayi, ini tampak seperti kebetulan. Tetapi kolaborasi yang cerdik antara dua pembunuh terkuat itu dicapai dengan sempurna dengan pemahaman diam-diam. Apa-apaan? Kedua pemilik di konter mengangkat kepala bersamaan dan berteriak ketika ekspresi mereka berubah. Salah satu pria berbaju ungu menghancurkan meja dan berdiri. Dia sangat marah. Keparat kecil. Apakah kamu mencoba untuk membuat diri kamu terbunuh? Tidak sopan santun Dia jelas mengarahkannya ke Jun Mosie. Tapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba dari bawah meja, kilatan terang dan lembut bersinar dan tumbuh secara mistis. Dengan teriakan, hanya ada pertumpahan darah. Sesosok bayangan memecahkan meja dan meluncur ke udara. Kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang-bintang yang berkedip menuju leher dan kepala ketiga pria itu. Tendangan Jun Mosie memberi 3 superior supremes hukuman mati. Pedang musim gugur embun tak terkalahkan. Itu seperti mimpi dan fantasi. Langkah ikonik dari pembunuh tertinggi. Chapter 629. Darah terciprat kemana-mana di bawah meja. 5 kaki dipisahkan dari tubuh mereka. Hanya pria yang berdiri untuk memarahi Jun Mosie bereaksi lebih cepat dan mampu menyelamatkan salah satu kakinya. Bau darah menyebar. Itu semua terjadi terlalu cepat. Itu terlalu mengejutkan. Tidak ada yang tahu apakah Chu Ki-hun benar-benar tahu betapa sulitnya hidup tanpa kaki. Tapi sekarang ketiga pria ini jelas memiliki pengalaman langsung. Kejadian tak terduga ini mengejutkan semua orang. Dengan kolaborasi dari dua pembunuh tertinggi, mungkin bahkan Yang Mulia tidak akan mampu bertahan melawannya. Dua lainnya dengan jubah ungu di meja duduk diam di sana, baru saja akan menikmati anggur mereka. Mata mereka memandangi sisi ini dengan penuh minat seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Persaingan antara rakyat jelata ini benar-benar bukan urusan mereka. Bagaimana mereka berharap bahwa sesuatu yang mencengangkan akan terjadi pada mereka. Dan itu jelas sangat kejam bagi mereka. Mereka dinonaktifkan secara instan. Mereka berdua hanya merasakan kehampaan di bawah lutut mereka disertai dengan rasa nyaman dari darah yang keluar. Mereka bahkan tidak punya cukup waktu untuk merasakan sakit. Dan pedang Chu Ki-hun sudah turun pada mereka. Angin pedang melesat ke atas saat semuanya dilumuri oleh kilatan pedang. Itu seperti mimpi dan fantasi di atas meja, sementara di bawahnya semua darah. Lautan darah. Adegan ini sebenarnya cocok dengan nama dari mana mereka berasal, Laut Darah Ilusi. Itu bukan hanya laut darah ilusi dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Dengan dua teriakan, dua ahli yang kakinya dipotong menabrak kursi yang mereka duduki saat wajah mereka terdistorsi. Tubuh mereka terbang ke udara, dan mereka dihadapkan dengan kilatan pedang ilusi Chu Ki-hun. Dengan kekuatan mereka yang tersisa, mereka memberikan pukulan terakhir mereka. Darah mengalir keluar dari mana-mana, termasuk dada, dahi, dan wajah mereka. Dengan pembunuhan mendadak itu, mereka kehilangan kaki dan terpotong di banyak tempat. Mereka menjadi sangat berdarah. Untuk membalas, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, memaksa darah untuk menyemprot dengan lebih banyak tekanan, membentuk kolom darah. Mereka tampak seperti Astro Boy berdarah untuk Jun Mosie. Hotel yang awalnya nyaman segera menjadi neraka. Darah tumpah sampai ke piring dan anggur di semua meja. Semua orang ketakutan. Pemimpin tertinggi yang sebelumnya berdiri berguncang untuk menyeimbangkan dirinya. Wajahnya pucat pasi. Dengan kesedihan di bawah, dia menghasilkan pedang dingin dan melompat, menunjuk ke arah Chu Ki-hun. Chu Ki-hun tidak mengeluarkan suara. Autumn Dew Invincible Sword-nya secara misterius muncul dan menghilang dengan mengerikan. Tubuhnya juga berkedip-kedip di bawah kilatan pedang. Sesekali, dia akan meluruskan posturnya, dan akan ada banyak bayangan dirinya muncul di udara. Jun Mosie akhirnya mengerti mengapa begitu mudah membuat orang ini menjadi kambing hitam. Mereka bertarung dengan gaya yang sangat mirip. Gaya Chu Ki-hun terlalu mirip dengan teknik pedang yang berasal dari Yin dan Yang Escape. Terkadang di depan, kadang di belakang, dia ada di mana-mana. Bung ini benar-benar kambing hitam yang layak. Jun Mosie menyaksikan pertarungan dengan penuh minat. Dengan dua suara yang jelas, dua pria berjubah ungu di udara jatuh seperti layang-layang yang berjejer, dan ada lubang berdarah yang mempesona di masing-masing tenggorokan mereka. Tubuh Chu Ki-hun juga memiliki beberapa noda darah, tetapi ekspresi wajahnya tetap sama. Pedang panjang muncul dengan kecemerlangan dari ketidakjelasan. Dengan suara gertakan, itu membuat kontak dengan pedang yang menjangkau ke arahnya. Chu Ki-hun perlahan mendarat di atas meja, berdiri dengan pedang. Darah meluncur ke Autumn Dew Invincible Sword dan menetes ke mangkuk anggur, menyebabkan riak. Pembunuh tertinggi, Chu Ki-hun. Strategi yang sangat jahat. Kata orang terakhir yang berdiri, seolah-olah dia adalah orang gila yang ingin melahap Chu Ki-hun. Setelah kontak, dia berguling sekali di udara sebelum akhirnya berdiri dengan susah payah. Dia hanya memiliki satu kaki yang tersisa. Kakinya dipotong dari lutut, bersama dengan selembar kain di jubahnya.
Hanya tetesan darah mengalir keluar saat dia menggunakan teknik rahasia untuk memperlambat pendarahan. Dia berdiri dengan satu kaki dan menatap Chu Qihun dengan kebencian. Dia tidak terlalu terguncang meskipun mengalami cedera serius. Memang, sekarang kamu telah kehilangan satu kaki, apakah kamu mengerti betapa sulitnya untuk berjalan di jalur masa depan? Suara Chu Qihun berubah. Itu menjadi dingin dengan niat membunuh yang kuat, matanya tidak lagi tanpa tujuan, tetapi menatap tajam pada Superior Supreme yang terakhir. Apakah hanya itu yang dimiliki oleh tiga tanah suci? Han Sanchang, beraninya kamu mengejarku. Tiga tanah suci harus membayar harganya. Dan kamu, akan mati. Petik 2. Mati. Haha, kamu hanya kodok yang duduk di sumur, bagaimana kamu bisa tahu seberapa besar Bima Sakti? Sekarang kamu telah mengetahui keberadaan kamu, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa melarikan diri. Chu Qihun, kamu hanyalah bocah sombong. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kamu seperti apa seorang ahli sejati. Jika seseorang dapat mencapai level tertinggi hanya dengan menggunakan keterampilan pembunuhan, lalu untuk apa kebenaran itu? Dengan trik kotor kamu, kamu akan dihantui sendiri. Bisakah kamu menahannya? Kamu akan menjadi orang yang sekarat. Han Sanchang tertawa ketika matanya bersinar karena kemarahan. Trik kotor aku mungkin tidak menjadikan aku yang terkuat, tetapi mereka pasti cukup untuk membunuh orang-orang sombong yang menyebut diri mereka benar. Tatapan Chu Qihun seperti pedang. Han Sanchang, kakimu dipotong dan urat nadi dan meridianmu sudah memiliki celah. Kamu tidak memiliki peluang lagi untuk ledakan diri. Aku menghormati bahwa kamu adalah pemimpin tertinggi, kamu harus bunuh diri. Kamu jelas bukan lawan mainku sekarang. Petik 2. Haha, aku akan hidup dan mati bersama saudara-saudaraku. Karena mereka sudah mati, aku tidak punya niat untuk terus hidup. Tapi sebelum aku mati, aku harus memikirkan satu hal. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Jun Moxie dengan ganas. Siapa kamu? Mengapa kamu bekerja sama dengan Chu Qihun melawan tiga tanah suci? Apakah kamu tahu berapa harga yang akan kamu bayar? Petik 2. Siapa aku? Jun Moxie memandang genangan darah dengan kaget. Dia tiba-tiba berteriak dengan panik, pembunuhan. Pembunuhan berdarah. Selamatkan aku. Ini sangat menakutkan. Hubungi polisi. Panggil. Orang lumpuh ini melakukan pembunuhan. Petik 2. Siapapun kamu. Apakah itu disengaja atau tidak, kamu dan keluarga kamu sudah mati. Mereka yang berbuat salah akan selalu membayar harganya. Han Sanchang gemetar di seluruh tempat karena marah oleh akting palsu Jun Moxie. Dia menatap tajam pada Jun Moxie, lalu dia tiba-tiba berbalik, dan menghadap Chu Qihun, memegang pedangnya. Tiba-tiba, dia menggeram keras, Chu Qihun, kamu sekarat denganku. Musuh terbesar di depannya masih Chu Qihun. Adapun pemuda ini, bahkan jika dia benar-benar bawahan si pembunuh, dia masih seperti semut. Hanya semut. Selama dia bisa bertahan pada akhirnya, pemuda ini tidak akan bisa melarikan diri. Suara menderu Han Sanchang tiba-tiba ditanamkan dengan suan ki terkuatnya. Itu sangat kuat sehingga dia memecahkan lubang besar di atap dengan suara keras. Gelombang suara bergulir dan bergema tentang semua pegunungan. Kepingan salju didorong kembali ke atas, dan tidak ada yang bisa jatuh melalui lubang besar. Chu Qihun menatap musuhnya dengan dingin. Autumn Dew Invincible Sword menggunakan lintasan yang penuh warna seperti mimpi sambil berkata, orang-orang dari tiga tanah suci memang luar biasa, kamu masih berbicara dengan benar beberapa saat yang lalu, tapi sekarang kamu meminta bantuan. Haha, pemimpin tertinggi juga tahu bagaimana untuk meminta bantuan. Apakah kamu malu dengan mengatakan bahwa kamu akan hidup dan mati bersama? Benar-benar lelucon. Kamu benar-benar pembuka mata bagi orang jahat seperti aku. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi sekarang? Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Chu Qihun mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia akan maju ke depan. Han Sanchang berteriak dan menusuk dengan pedangnya. Tapi ketika dia mencapai ke depan, Chu Qihun yang berani menyerbu di depannya menghilang ke udara. Bersamaan dengan itu, angin pedang yang sangat tajam mendekati punggungnya. Han Sanchang juga seorang ahli top. Dia tidak panik menghadapi ini. Dengan raungan lain, dia berakselerasi ke belakang tepat ke angin tanpa menghindar. Dia mengisi punggungnya dengan suan ki paling murni dan menamparkan ke belakang dengan tangannya. Dia ingin mereka berdua binasa bersama. Bang! Tubuh Chu Qihun terbang dari tanah dan saat dia meludahkan seteguk darah di udara. Ini adalah pukulan paling berat yang mendarat pada dirinya selama pertempuran ini. Dia mengambil keuntungan dari kekuatan dari pukulan dan melarikan diri melalui lubang di atap, dengan tubuhnya memeluk mimpi seperti kilatan pedang. Dia kemudian menghilang ke salju. Pembunuhan instan dan segera mundur. Seperti itulah seharusnya seorang pembunuh tertinggi. Jun Moxie jelas merasa bahwa Chu Qihun mengintipnya dengan tatapan tajam saat dia pergi melalui celah. Isinya penghargaan, kemarahan, rasa ingin tahu, dan beberapa kekaguman. Chu Qihun sangat yakin.
Tongkat menyala menendang membentuk baskom yang menutupi punggungnya, dorongan membuatnya lebih dekat ke target, lalu tamparan membuatnya lebih dekat, sebelum tendangan memanfaatkan semua keuntungan yang diciptakan oleh 3 gerakan pertama. Lawan dibuat sombong dan acuh tak acuh. Dan itu sudah cukup bagi pembunuh top untuk berhasil. Di atas semua itu, tendangan terakhir membuat semuanya terlihat seperti kecelakaan. Dan itulah mengapa Chu Qihun berhasil membunuh 3 Supremes superior dengan kecepatan seperti itu. 4 gerakan sederhana dengan kata-kata yang sangat cocok yang membuat pemuda itu tampak seperti pengganggu yang sempurna juga memberi Chu Qihun jebakan yang sempurna untuk membunuh ketiganya. Itu semua direncanakan dengan hati-hati dan dieksekusi dengan sempurna. 630. Pada langkah terakhir strategi, target masih bermimpi dan menonton hal seperti pertunjukan. Nasib mereka tersegel. Kontrol, kehalusan pertaruhan psikologis, dan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi dari tata letak itu luar biasa. Chu Qihun harus mengakui bahwa dia tidak akan melakukannya dengan baik di posisi itu. Dia harus menjadi pembunuh yang saleh, membunuh tanpa jejak dan tanpa menggunakan tangannya sendiri. Chu Qihun tiba-tiba sangat takut ketika dia berpikir tentang bagaimana jika orang ini adalah musuh. Dengan pemikiran ini, dia menghilang ke salju lebih cepat. Chu Qihun pergi seperti angin. Han San Chang akhirnya perlahan-lahan jatuh menghadap ke atas. Darah keluar dari dirinya muncul seperti panah yang menembus dadanya. Matanya terbuka lebar, tenggorokannya berdeguk, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Matanya yang mati seperti ikan memandang Jun Mosie dan dia berjuang untuk bertanya, siapa kamu? Aku seorang manusia. Jun Mosie menjawab dengan ekspresi kaget. Siapa? Tepatnya dirimu. Mata Han San Chang semakin menonjol saat darah yang menyembur di dadanya perlahan berbusa. Aku seorang pria, Jun Mosie memberikan jawaban yang paling jujur dan akurat. Kamu? Han San Chang sangat marah dengan kata-kata jujur dan akurat ini sehingga dia melompat dari tanah sebelum jatuh lagi, jatuh mati. WTF. Aku tidak berbohong. Apakah aku terlihat seperti seorang gadis? Jun Mosie merentangkan tangannya dan berkata dengan polos. Bagaimana bisa pria ini memiliki sedikit toleransi dan mati karena marah? Lupakan saja, dia bahkan tidak bisa menang melawan orang lumpuh, menjaganya agar tetap hidup adalah pemborosan beras dan biji-bijian. Petik 2. Pada saat ini, hotel kecil itu meledak dalam jeritan dan semua tamu bergegas keluar seolah-olah melihat granat dilemparkan ke toilet umum. Mereka semua berlari ke salju dan melarikan diri. Jun Mosie tertawa dan berkata, sudah selesai. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Anak muda, tidakkah seharusnya kamu memberi kami berdua penjelasan karena membunuh orang-orang di hotel kami dan menyebabkan begitu banyak kehancuran? Di belakang meja, 2 lelaki tua, yang sama-sama dalam kondisi tidur, akhirnya berdiri dan memandang Jun Mosie. Salah satu dari mereka berwajah merah dan terlihat lebih rapi sementara yang lain terlalu kurus dan memiliki hidung yang berjerawat. Kontras di antara mereka benar-benar lucu. Mereka bahkan tidak melihat mayat di tanah. Tampaknya mereka sudah terbiasa dengan bau darah yang menyengat. Keduanya memandang Jun Mosie dengan hati-hati. Persetan, apakah kamu orang tua yang buta? Pembunuhnya, pria lumpuh itu baru saja terbang keluar dan kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekarang kamu menanyai aku. Apa hubungan pembunuhan ini dengan aku? Bahkan jika kamu mengeluh kepada para dewa mereka tidak akan mendengarkan. Aku belum pernah melihat orang yang membingkai orang seperti ini. Apakah kamu pikir aku target yang mudah? Tidak mungkin. Jun Mosie berteriak berlebihan. Jangan coba-coba menggertakku, anak muda. Jika bukan karena kamu, Chu Qihun tidak akan berurusan dengan orang-orang dari Laut Darah Ilusi dengan begitu mudah. Pria tua yang lebih tampan itu tersenyum dan berkata, anak muda, kami tidak memiliki niat buruk, kami hanya ingin tahu. Siapa gurumu? Tidak banyak pria yang bisa memelihara pahlawan muda sepertimu. Aku sangat ingin tahu. Petik 2. Ketika dia tertawa, dia terlihat sangat aneh, seolah seluruh wajahnya telah dibagi menjadi 2 bagian. Melihat dengan cermat, tepat di tengah-tengah wajah pria ini adalah tanda pedang yang telah memotong seluruh wajah menjadi 2 bagian. Tidak jelas ketika dia tidak tersenyum, karena dia memiliki kondisi yang tepat dan pemulihan yang baik, tetapi ketika dia tersenyum, otot merah muda dan merah mulai keluar dari lukanya, dan itu benar-benar menakutkan. Siapa guruku? Guruku adalah istriku, kata Jun Mosie sambil tersenyum dan menunjuk Mei Sueyan. Mei Sueyan berdiri dan perlahan berjalan. Dia menatap lelaki tua berwajah merah itu dan akhirnya berkata dengan suara rendah, ternyata kalian berdua. Jika kamu tidak tertawa pada saat ini, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Ren Pingseng dan Yi Jiu Kuang. Sungguh menakjubkan bahwa kalian berdua telah banyak berubah, dan kamu telah membuat kemajuan luar biasa. Aku percaya sekarang, Lei Baoyu dan Bu Kuang Feng jauh dari lawan kamu. Selamat, kamu siapa, nona muda? Bagaimana kamu mengenali kami berdua? Pria tua berwajah merah dan pria tua dengan hidung jelek saling memandang. Tidak sampai sekarang dia tampak sangat terkejut. Mereka berdua tinggal di sini di pengasingan.
Tidak ada yang pernah melihat identitas masa lalu mereka. Bagaimana mungkin gadis muda itu segera mengungkapkan identitas mereka? Kamu tidak perlu peduli tentang siapa aku, tapi aku tahu kamu pasti tidak bisa menangani masalah hari ini, Mei Sueyan berkata dengan lemah. Aku percaya bahwa ketiga tanah suci akan segera datang. Kamu sekarang cukup kuat, tetapi jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, kamu harus tetap menyingkir. Aku pikir karena kamu memilih untuk pensiun di sini, kamu juga berusaha menghindari masalah. Petik 2. Kedua pemilik adalah orang-orang tertinggi dan kuat dari generasi sebelumnya, dan sama-sama terkenal sebagai Lei Baoyu dan Bu Kuangfeng. Pria berwajah merah itu adalah Ren Pingseng dan pria berhidung jerawat itu adalah Yi Jiu Kuang. Mata Yi Jiu Kuang berkedip dan tertawa, terima kasih atas perhatian kamu. Meskipun kami mungkin tidak dapat memprovokasi tiga tanah suci, jika ketiga tanah suci benar-benar ingin berurusan dengan kami, aku khawatir mereka harus berpikir dua kali. Nada suara itu arogan dan meyakinkan. Dia terdengar sangat percaya diri. Mei Sueyan hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap mereka dengan mata jernihnya. Tiba-tiba, senyum langka keluar. Kamu tidak takut. Apakah kamu sekarang orang-orang dari Misty Illusory Manor? Apakah pintu masuknya dekat? Ya, tidak heran kamu bisa maju begitu cepat. Tidak heran kalian berdua memilih untuk membuka pub di tempat di mana kamu tidak pergi sebelum atau setelah desa. Aku pikir kamu mencoba sesuatu yang berbeda dalam hidup. Tapi sekarang aku melihat alasan sebenarnya. Petik 2. Siapa kamu? Ren Pingseng dan Yi Jiu Kuang terkejut. Mereka bergeser di depan Mei Sueyan dan pakaian mereka mulai melotot. Rasanya seperti menghadapi musuh yang sangat kuat. Mereka tampaknya tidak ragu-ragu untuk bertarung dengan Mei Sueyan, jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Aku sama dengan kamu, Mei Sueyan berkata pelan setelah jeda singkat. Aku dari Gua Tianfa. Tolong sampaikan kata-kata aku jika kamu kembali. Petik 2. Ah, dari Tianfa, Ren Pingseng dan Yi Jiu Kuang merasa lega. Mereka saling memandang dan mereka berdua bisa melihat frustrasi di mata masing-masing. Kata-kata apa? Tolong katakan. Petik 2. Selama bertahun-tahun, kami telah memasukkan terlalu banyak. Menjaga santuari rahasia membuat kami terlalu banyak berusaha. Misty Illusory Manor tidak memberikan instruksi sama sekali, dan sebagai gantinya membuat Mist yang hanya memungkinkan masuk tetapi tidak berangkat. Bagi kami, kerugian itu terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang, ketiga tanah suci lebih agresif, dan tampaknya mereka benar-benar ingin menghancurkan Tianfa. Jika kamu ingin menjaga keseimbangan, pertama, peringatkan ketiga tanah suci untuk bertemu. Jika tidak, kami tidak akan ragu untuk berperang. Kedua, singkirkan Mist, mari kita kembalikan warisan Raja Suci Tianfa. Petik 2. Mei Sueyan berkata dengan lembut, aku telah mencari Misty Illusory Manor sejak lama. Apakah kamu tidak lagi peduli dengan 9 neter Secret Sanctuary? Ketika Mei Sueyan mengatakan ini, Jun Moxie bahkan mendengar kepahitan yang tulus dalam kata-katanya. Ren Pingseng dan Yi Jiu Kuang saling memandang dan menatap wajah mereka dengan susah payah. Nona muda, apa yang kamu katakan tidak valid, tetapi kita tidak memiliki cara untuk memengaruhinya sejak awal. Tentu saja kamu tidak bisa. Jadi, tolong sampaikan saja pesannya, jika kamu tidak merespons bahkan setelah perang untuk merebut surga, kita tidak akan lagi melakukan apapun tentang tempat perlindungan rahasia. Petik 2. Mei Sueyan berkata dengan dingin dan tegas, perang untuk merebut surga, kami, Tianfa, telah menghabiskan ribuan tahun untuk melakukan upaya kami di dalamnya, tetapi sekarang kami telah sampai pada situasi yang suram di mana tiga tanah suci terus menganiaya kami. Kami juga telah menjaga 9 neter-neter Secret Sanctuary sejak zaman kuno, dan kamu akan mengirim orang kepada kami hanya ketika itu sangat kritis. Kemudian, kamu bahkan meletakkan kabut seperti perangkap. Petik 2. Dia melanjutkan dengan tegas, karena kamu sama sekali tidak peduli dengan benua ini, apakah kita, para binatang Suan, lebih peduli daripada kamu? Di masa depan, apakah alien yang menempati benua Suan atau suaka rahasia neter-neter membebaskan, kita masih hutan Tianfa yang sama. Itu sama bagi kita. Tolong sampaikan pesan ini, itu saja. Petik 2. Ayo pergi. Mei Sueyan berkata kepada Jun Moxie dengan lembut dan memegang tangan Dong Fang Wenxin. Ren Pingseng dan Yi Jiu Kuang merasa sangat canggung, tetapi mereka membiarkan mereka lewat. Di pintu, Mei Sueyan mengangkat kepalanya untuk melihat badai salju. Dia tiba-tiba berhenti dan bertanya perlahan, Yun Biechen juga ada di Misty Illusory Manor, bukan? Sebenarnya, tidak. Yi Jiu Kuang berhenti dan menjawab. Mereka telah mengundangnya, tapi Yun Biechen menyangkal. Mei Sueyan mengakui dan dengan embusan, ketiganya menghilang. Menatap kosong di tempat mereka menghilang, Ren Pingseng tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. Dia berkata dengan frustrasi, keingintahuan benar-benar membunuh kucing. Mengapa aku bahkan bertanya? Ternyata itu adalah Gua Tianfa.